Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian support traktir Mimin? Kalau belum, silahkan kunjungi. Karena itu merupakan minyak semangat Mimin, WKWKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa dukung traktir Mimin. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 936, meletakkan kartu di atas meja. Subscribe Penatua. Sepertinya aku dalam posisi yang sulit sebagai pemimpin Tian Dao Yuan. Lin Feng tersenyum tipis. Servan lama tidak mengatakan hal lain. Dia tidak tahu apakah memiliki Lin Feng sebagai pemimpin baru Tian Dao Yuan adalah hal yang baik atau tidak. Tentu saja, baginya, itu bukan hal yang baik, tetapi untuk cabang Tian dari Tian Dao Yuan. Jadi, siapa yang masing-masing anggota dari dua cabang? Tanya Lin Feng dengan tenang. Servan lama berhenti. Dia tahu bahwa Lin Feng mengerti mengapa dia datang untuk meminta maaf, jadi sekarang dia bersedia mendengarkan argumennya. Memikirkan hal itu, hamba tua merasa lega dan memberitahu dia tentang perwakilan cabang Tian. Dewa tertinggi Tian Yuan dan leluhur Kong keduanya dari cabang Tian. Hanya ada dua wakil dari cabang Tian di antara 7 Dama Palas. Hamba tua berasal dari cabang Tian, juga beberapa tetua. Leluhur Kong juga memiliki beberapa murid, seperti Tuan Waktu, Su Gan, Chang Mingxi, Mo Lun Hui, dan Dong Guolang, yang juga merupakan murid de facto dari cabang Tian. Lin Feng juga tahu bahwa orang-orang itu sudah menjadi milik dunia yang berbeda darinya, karena dia sudah jauh lebih kuat daripada mereka. Orang-orang itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk datang dan berbicara dengannya lagi, kecuali dia memanggil mereka. Lin Feng ingat Su Gan dan Mr. Time, mereka bisa membantunya saat itu di benua dewa, tetapi di negeri keabadian, mereka lemah. Lin Feng tersenyum pada dirinya sendiri, menyadari bagaimana perasaan Yandi. Yandi mungkin benar untuk pergi. Setelah itu, hamba tua juga memberitahu Lin Feng tentang perwakilan cabang Dao. Terlepas dari 3 tetua tertinggi, Ken Tian, Kede, dan Dao Ling juga merupakan perwakilan dari cabang Dao. Hanya Faduo dan dewa tertinggi Zidian yang tidak. Alasannya adalah bahwa orang-orang itu telah diusir dari Tian Dao Yuan di masa lalu. Jika bukan karena Lin Feng, mereka tidak akan pernah bisa kembali ke Tian Dao Yuan. Lin Feng mengerti dinamika yang ada di antara dua cabang sekarang. Cabang Tian memiliki keuntungan, tetapi jika Lin Feng mendukung cabang Dao, maka itu akan merugikan cabang Tian. Lin Feng juga mengerti mengapa 3 tetua tertinggi bertanya kepadanya apa yang ingin dia lakukan dengan hamba tua, yang datang untuk menanyakan bagaimana dia bermaksud untuk menghukumnya. Tetapi bahkan jika Lin Feng tidak mengerti sebelumnya, dia tidak bermaksud membiarkan siapapun menggunakannya. Sekarang setelah dia memiliki pemahaman yang lebih baik, dia tidak bermaksud memberi siapapun kesempatan untuk mengambil kendali. Tentu saja, dia juga tidak ingin ada pihak yang runtuh. Dia hanya ingin bersikap adil. Itu hal terbaik yang harus dilakukan. Tuan, jika kamu memutuskan untuk mendukung cabang Tian, aku akan bersedia menjadi budak kamu dan mendengarkan perintah kamu, kata pelayan tua, berlutut. Lin Feng tercengang. 3 tetua tertinggi telah berlutut di depannya sebelumnya, dan sekarang pelayan tua melakukan hal yang sama. Tentu saja, mereka semua melakukannya karena mereka memiliki motif tersembunyi. Tapi tetap saja, Lin Feng memiliki rasa superioritas ketika pembudidaya lapisan Dewa Agung kelima dan keempat berlutut di depannya. Itu pasti membangkitkan harga dirinya. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tidak meminta pelayan tua bangkit kembali. Dia duduk sementara pelayan tua masih berlutut. Lin Feng bahkan tidak melihat ke servan lama, tetapi orang tua itu tahu Lin Feng sedang menguji kejujurannya. Hamba tua itu marah. Dia masih berharap bisa membunuh Lin Feng, tapi dia mengendalikan dirinya dan menundukkan kepalanya untuk cabang Tian. 2 jam berlalu, dan Lin Feng akhirnya berdiri lagi. Hamba tua sangat senang dan mengangkat kepalanya. Tuan, apakah kamu menerima? Tanya hamba tua dengan penuh semangat. Lin Feng meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia menepuk pundak hamba tua dan tersenyum, lupakan saja. Kamu mengakui kamu salah, aku sangat senang tentang itu. Mulai sekarang, tidak ada ketegangan di antara kami. Aku akan menjadikanmu tetua agung lagi. Tidak ada yang akan memanggil kamu hamba tua lagi. Jika ada yang berani memanggilmu old servant lagi, aku akan menghukum mereka. Petik 2. Ngomong-ngomong, aku agak lelah sekarang. Aku akan ke kamar aku untuk beristirahat. Sampai jumpa, kata Lin Feng, dan berjalan pergi. Pelayan tua masih berlutut, kakinya terasa kebas. Dia merasa agak sedih juga. Meskipun keputusan Lin Feng adil, pelayan tua masih merasa terhina. Lin Feng telah membodohinya, membuatnya tetap berlutut selama 2 jam. Servan lama merasa dia kehilangan muka sekali lagi. Lin Feng telah membuang-buang waktu dengan sengaja, tetapi pelayan tua tidak bisa berbuat banyak. Dia harus mengundurkan diri. Dia telah mengakui kesetiaan kepada Lin Feng sekarang. Hamba tua itu sedih. Dia adalah seorang kultivator lapisan Dewa Agung kelima dan Lin Feng telah mempermalukannya. Servan lama bahkan berlutut di depannya. Hamba tua itu merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk. Lin Feng,
Suatu hari nanti, aku akan membunuhmu, dan aku akan menghancurkan tulangmu, pikir pelayan tua, mengepalkan tinjunya. Dia sangat marah, tetapi pada saat yang sama dia takut pada seorang kultivator dari lapisan Dewa Agung pertama. Dia tidak bisa membiarkan Lin Feng menakuti dia lagi. Dia harus menunggu kesempatan yang tepat untuk membunuhnya. Lalu, dia akan menyebabkan masalah bagi ketiga tetua tertinggi. Dia membutuhkan rencana baru. Lin Feng pergi ke sebuah gedung yang dulu digunakan pemerintah. Dao Chengzi ada di sana, menunggunya. Ketika Lin Feng melihat Dao Chengzi, dia tetap tanpa ekspresi. Seharusnya seorang pemimpin bertindak. Setelah apa yang dikatakan hamba tua kepadanya, Lin Feng tahu bahwa kedua cabang itu tidak jujur. Mereka hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri. Tapi Lin Feng tidak keberatan. Dia sekarang adalah pemimpin, dia membutuhkan kedua cabang untuk mendukungnya. Dia perlu menjadikan Tian Dao Yuan sebuah sekte yang maha kuasa. Tatanan dunia di negeri keabadian tumbuh semakin tidak stabil. Aliansi tidak jelas, dan lautan api penetrasi tanah juga menjadi ancaman bagi seluruh benua. Lin Feng bukan penguasa tertinggi di dunia ini, jadi dia membutuhkan sebanyak mungkin bantuan. Tian Dao Yuan akan menjadi salah satu alatnya. Dao Chengzi berjalan menghampirinya dengan hormat. Tuan, aku sudah menunggumu, pria itu tersenyum. Lin Feng mengangguk, tapi dia memperhatikan ekspresi aneh Dao Chengzi. Dia tahu apa yang dipikirkan lelaki tua itu, jadi dia berinisiatif untuk berbicara lebih dulu. Ya, aku sedang berbicara dengan pelayan tua selama beberapa jam. Oh, begitu, Tuan. Ekspresi Dao Chengzi bergeser, tapi kemudian dia buru-buru menyeret Lin Feng ke istana besar dan menunjukkan ruang yang luar biasa kepada Lin Feng. Dulunya adalah kamar Jiang Yize. Sekarang, itu adalah Lin Feng, dan dia bisa beristirahat di sana. Dao Chengzi, panggil Dao Xuanzi dan Dao Fuzi. Pelayan tua memberitahu aku beberapa hal. Aku ingin mendengar beberapa hal dari kamu bertiga. Pergi, aku akan menunggumu di sini, perintah Lin Feng, tersenyum dan mendorong tangan Dao Chengzi. Tangan Dao Chengzi bergetar, tetapi ekspresi Lin Feng tidak berubah. Dao Chengzi tidak bodoh. Dia tahu apa yang diinginkan Lin Feng. Lin Feng ingin memberitahu mereka untuk berhenti berpura-pura karena dia sudah tahu segalanya. Pergi, kata Lin Feng, masih tersenyum. Dao Chengzi berjalan perlahan. Dia tahu bahwa sudah waktunya untuk meletakkan kartu mereka di atas meja. Masa depan cabang Dao ada di tangan Lin Feng. Bab 937, Sachou, penentang yang tidak terhindarkan. Subscribe Penatua. Oke, mari kita bicara, kata Lin Feng kepada tiga tetua tertinggi, Dao Chengzi, Dao Xuanzi, dan Dao Fuzi. Dia duduk di dekat jendela dan memegang secangkir teh. Ketiga lelaki tua itu berdiri dan tampak gugup. Mereka semua adalah pembudidaya lapisan Dewa Agung keempat, namun mereka tampak seperti anak-anak di depan Lin Feng. Itu aneh, tapi itu juga tujuan Lin Feng, dia ingin menekan mereka. Ketika mereka mendengar kata-katanya, hati mereka dipercepat. Mereka tahu bahwa Lin Feng telah mungkin mendengar beberapa rahasia dari hamba tua, atau dia tidak akan memanggil mereka semua. Dao Chengzi tampak muram. Dia ingin berbicara, tetapi kata-kata tidak keluar, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Kita semua mendengar, Tuan, Dao Chengzi berhasil keluar, mengambil napas dalam-dalam. Dia tidak berani mengatakan hal lain. Pelayan tua memberitahu aku beberapa hal tentang Tian Dao Yuan. Aku bertanya-tanya apakah hal-hal itu benar atau tidak, kata Lin Feng lugas. Meskipun ketiga orang itu telah hidup selama jutaan tahun, Lin Feng tidak berbasa-basi. Lin Feng ingin benar-benar mengerti Tian Dao Yuan. Dia memiliki versi Old Servant, tetapi dia membutuhkan lebih dari satu versi untuk memahami kebenaran. Ketika Dao Chengzi mendengar itu, dia tersenyum kecut. Dia tahu bahwa Lin Feng tidak bisa ditipu. Tuan, ada dua cabang di Tian Dao Yuan. Satu adalah cabang Dao, yang lain adalah cabang Tian. Hamba tua berasal dari cabang Tian. Dia pasti sudah memberitahumu, kan? Menjelaskan Dao Chengzi, menonton Lin Feng untuk melihat apakah ekspresi yang terakhir akan berubah. Namun, ekspresi Lin Feng tidak berubah sama sekali. Dia tampak sangat acuh tak acuh. Dao Chengzi tidak mencoba menebak apa yang dipikirkan Lin Feng. Dia hanya bisa menebak bahwa hamba tua telah memberitahu Lin Feng tentang hal-hal itu. Dao Chengzi tidak punya pilihan selain terus berbicara, ada konflik antara dua cabang. Leluhur hanya memiliki satu putra, dan ia juga merekrut seorang jenius muda. Itulah alasan mengapa sekte dibagi menjadi dua cabang. Kami mendukung si jenius muda, sementara pelayan tua mendukung putra tunggal leluhur. Waktu telah berlalu, Tian Dao Yuan memiliki 4 guru lain, kamu yang kelima. Kamu juga jenius muda, tetapi bukan keturunan leluhur, jadi kami mendukung kamu. Kami benar-benar jujur kepada kamu karena kamu adalah seorang jenius muda dan memiliki sudut pandang eksternal. Hamba tua hanya ingin mengabadikan apa yang dimulai oleh leluhur. Dia hanya tertarik pada keturunan langsung leluhur. Juga, kamu mungkin belum tahu bahwa salah satu keturunan langsung leluhur ada di Tian Dao Yuan. Sebelum kamu muncul, hamba tua ingin dia menjadi master baru,
tetapi karena Ancestor Kong menemukanmu, rencananya gagal. Dia tidak sehebat kamu, jadi rencana pelayan tua itu dimaksudkan untuk gagal, kata Dao Chengzi. Dia harus mengatakan hal-hal itu bahkan jika Lin Feng sudah mendengarnya, sehingga Lin Feng akan menganggapnya serius. Dao Chengzi ingin Lin Feng berpikir mereka jujur padanya. Tiga tetua tertinggi benar-benar ingin mendukung Lin Feng, terutama karena ketegangan telah muncul antara pelayan tua dan dia. Mereka tidak ingin mengendalikan Lin Feng lagi. Mereka jujur ingin membantu Lin Feng membuat Tian Dao Yuan bangkit kembali. Lin Feng mendengarkan dengan cermat. Dia terkejut di dalam, tetapi dia tampak tidak tergerak. Servan lama belum memberitahunya bahwa salah satu keturunan langsung leluhur masih di Tian Dao Yuan. Itu luar biasa. Keturunan itu bisa berkomplot melawannya jika Lin Feng tidak diberitahu tentang dia. Kedua belah pihak memiliki rahasia. Mereka semua berusaha menekan di sisi lain. Namun, Lin Feng tidak bodoh. Dia harus bersikap adil kepada semua orang, jika tidak, dia tidak akan bertahan lama sebagai pemimpin sekte besar, bahkan lebih buruk lagi, dia mungkin akan berakhir terbunuh. Di bagian pertama hidupnya, dia telah melakukan hal-hal gila untuk menjadi lebih kuat dan meningkatkan kemampuan bertarungnya. Sekarang, dia lebih tua dan dia perlu bijak dikali. Ketika dia masih muda, dia bisa menjadi sombong dan agresif sepanjang waktu, dan dia juga bisa membunuh semua musuhnya tanpa ampun. Tapi sekarang segalanya telah berubah, dan Lin Feng lebih dewasa. Tentu saja, kadang-kadang, dia tetap bertindak ceroboh dan gila karena dia masih impulsif. Ada lagi, tanya Lin Feng. Dao Chengzi memandang Lin Feng. Dia tidak tahu apa yang dimaksud Lin Feng, jadi dia harus menebak. Ya, jika kamu berhasil mendapatkan warisan leluhur, kamu akan menjadi pemimpin resmi, dan tidak ada yang akan dapat bersaing dengan kamu untuk mendapatkan gelar itu lagi. Warisan leluhur juga akan membuat kamu menjadi lebih kuat. Tentu saja, kamu harus berurusan dengan keturunan leluhur terlebih dahulu, atau kamu tidak akan bisa mendapatkan warisan leluhur, jelas Dao Chengzi dengan hati yang berat. Lin Feng memperhatikan bahwa ekspresi pria tua itu telah berubah, jadi dia mengerti bahwa keturunan leluhur bukanlah lawan yang mudah. Apa yang akan terjadi jika aku mendapatkan warisan? Dan apa yang akan terjadi jika aku tidak melakukannya? Tanya Lin Feng acuh tak acuh. Dia tidak benar-benar bersemangat tentang warisan itu. Dao Chengzi tidak tahu harus menjawab apa, karena dia belum pernah bertemu seseorang seperti Lin Feng. Bagaimana bisa Lin Feng tetap begitu tenang ketika dia tahu bahwa warisan leluhur bisa membuatnya lebih kuat? Jika kamu mendapatkan warisan, kamu akan mengendalikan Tian Dao Yuan sepenuhnya, dan kamu juga akan menerobos ke lapisan Dewa Agung-Agung kedua, kata Dao Chengzi. Meskipun dia tidak mengerti cara berpikir Lin Feng, dia masih menjawab dengan jujur. Ekspresi Lin Feng tidak berubah. Namun, di bagian dalam, dia berpikir leluhur Tian Dao Yuan mungkin sangat kuat. Anehnya, warisannya dapat memungkinkan seseorang untuk menembus level. Bahkan warisan San Zun tidak memiliki efek itu. Leluhur Tian Dao Yuan mungkin hebat. Siapa nama keturunannya? Tanya Lin Feng. Keturunan itu adalah satu-satunya penghalang baginya untuk mendapatkan warisan leluhur. Dao Chengzi melirik Dao Xuanzi dan Dao Fuzi. Tetapi kemudian menjawab, dia dipanggil Sa Chou. Sa Chou, siapa itu? Tanya Lin Feng. Dia belum pernah mendengar tentang Sa Chou. Jika dia sekuat itu, maka Lin Feng setidaknya harus mendengar pertunjukan pertempurannya. Dao Chengzi tahu mengapa Lin Feng belum pernah mendengar tentang Sa Chou. Jika mereka tidak tinggal di Langxie City, mereka juga tidak akan tahu tentang dia. Dulu ketika kamu pergi ke arena pertempuran Tian Yuan, kamu mendengar tentang seseorang yang mengenakan topeng iblis di hadapan kamu, itu adalah Sa Chou, kata Dao Chengzi, mengambil napas dalam-dalam. Dia tahu betapa kejamnya Sa Chou. Ekspresi Lin Feng menegang. Dia memiliki kesan itu semua sudah diatur untuk menipu dia sekarang. Jadi dewa tertinggi Tian Yuan mengenal Sa Chou saat itu. Tanya Lin Feng, menatap Dao Chengzi dengan muram. Dao Chengzi mengangguk dengan tegas. Lin Feng sekarang memiliki keraguan tentang dewa tertinggi Tian Yuan. Dia tiba-tiba mengerti bahwa semua orang telah merencanakan. Dia harus bertarung melawan Sa Chou. Itulah takdirnya. Dia harus menjadi penguasa Tian Dao Yuan dengan mengalahkan Sa Chou. Di mana dia sekarang? Tanya Lin Feng. Aku tidak tahu. Kami belum melihatnya selama bertahun-tahun. Ketika dia meninggalkan Tian Dao Yuan, dia pergi ke kota Tiandong. Petik 2. Bab 938, Plot Jahat Pelayan Tua. Subscribe Penatua. Jadi jika dia tidak kembali, aku tidak akan mendapatkan warisan leluhur. Tanya Lin Feng dengan tenang. Dao Chengzi mengangguk lagi. Benar, Tuan. Jika kamu tidak berurusan dengan Sa Chou, kamu tidak akan mendapatkan warisan leluhur. Hehe, jujur saja, aku merasa marah padamu. Cabang Tian memilih kamu, namun sekarang mereka ingin kamu bertarung melawan Sa Chou untuk menjadi pemimpin secara resmi. Betapa tercela, hehe, kata Dao Chengzi dengan provokatif. Dia mencoba membuat marah Lin Feng dengan sengaja. Ekspresi Lin Feng tidak berubah, tapi dia terkejut di dalam.
Kata-kata tidak cukup untuk menggambarkan seberapa kecil anggota kedua cabang itu. Namun, jika terus seperti ini, segalanya mungkin menjadi lebih buruk dan Tian Daoyuan mungkin benar-benar terbagi menjadi dua sekte yang berbeda. Lin Feng mengerti bahwa semuanya itu bukan hadiah. Itu merepotkan. Ketegangan antara cabang Dao dan cabang Tian adalah masalah besar. Baik, karena aku seharusnya menjadi guru baru, aku harus mengguncang Tian Daoyuan sedikit, sepertinya. Hehe, aku mengajar pelayan tua pelajaran yang baik. Aku bisa melakukan hal yang sama kepada kamu. Aku bisa menganggap cabang Dao dan cabang Tian tercela, kata Lin Feng sambil tersenyum gelap. Tiga tetua tertinggi menggigil. Lin Feng mengancam mereka. Jika Lin Feng menolak untuk mendukung cabang Dao, maka dia mungkin mendukung cabang Tian. Itu akan menjadi bencana. Dao Chengzi menghela nafas dengan sedih. Dia hanya seorang tua. Dia lelah harus memikirkan segalanya sepanjang waktu. Tidak ada yang tampak mudah dalam hidup. Dao Chengzi mengerti bahwa strategi terbaik adalah jujur dengan Lin Feng dan mendukungnya. Itu adalah satu-satunya cara bagi cabang Dao untuk bertahan hidup. Untuk mengambil kendali dari cabang Tian, mereka perlu menunggu sampai tuan berikutnya ditunjuk. Tuan, cabang Dao mendukung kamu. Jangan khawatir, jawab Dao Chengzi, menundukkan kepalanya. Lin Feng senang di dalam. Dia menarik napas dalam-dalam. Segalanya menjadi lebih mudah. Baiklah, aku mengerti, bagus. Kamu bisa pergi sekarang, kata Lin Feng, melambaikannya dengan tenang. Dao Chengzi memandang Dao Xuanzi dan Dao Fuzi, mereka semua membungkuk dengan tangan, pergi, menutup pintu di belakang mereka, dan pergi. Lin Feng sekarang sendirian di kamar. Dia menarik napas dalam-dalam. Meskipun ketiga orang itu menatapnya dengan hormat, mereka masih memiliki ki dari lapisan Dewa Agung keempat, yang membuat Lin Feng merasa tertekan. Jika Lin Feng telah menunjukkan tanda-tanda keraguan, ketakutan, atau gugup sekarang, tiga tetua tertinggi akan berhenti menghormatinya. Oleh karena itu, Lin Feng telah meringkas kekuatan spiritual kejadian di dalam tubuhnya untuk melindungi dirinya dari tiga Dewa Agung-Agung Ki. Lin Feng menyeka keringat di dahinya. Jika dia sendirian di depan seorang penggarap lapisan Dewa Agung keempat, itu akan baik-baik saja, tapi tiga terlalu banyak. Tian Daoyuan adalah tempat yang penuh dengan naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Tidak heran mereka sekte yang kuat. Tapi itu juga berarti bahwa sekte Taiking, sekte manusia kuno, dan klan Yan kuno pasti lebih kuat. Petik 2. Sejauh ini, Lin Feng telah melihat 4 Dewa Agung-Agung di Tian Daoyuan, para tetua tertinggi dan hamba tua. Dia yakin ada lebih banyak. Karena dia sekarang adalah master dari Tian Daoyuan, dia harus membuat mereka tunduk, atau dia akan berakhir terluka. Ada banyak contoh serupa di dunia kultivasi. Segalanya tampak begitu sulit pikirnya, menggelengkan kepala dan mendesah. Di luar, Dao Chengzi dan langkah kedua lainnya berat. Mereka merasa tidak berdaya. Aku tidak berpikir Lin Feng akan berhasil melawan Ki kita. Dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Dia luar biasa, Dao Chengzi mengakui dengan murung. Dao Fuzi mengangguk dan menghela nafas, kami tidak punya pilihan. Kita harus mendukungnya, kecuali kita menemukan seseorang yang lebih hebat darinya. Tetapi apakah itu mungkin? Tentu saja tidak, kata Dao Fuzi, menjawab pertanyaannya sendiri. Dao Chengzi mengerti betapa pentingnya Lin Feng bagi Tian Daoyuan. Meskipun Lin Feng dipilih oleh cabang Tian, pelayan tua menunjukkan warna aslinya, jadi itu adalah kesempatan bagi kita. Kita harus merebutnya, kata Dao Xuanzi dengan muram. Mereka harus mendukung Lin Feng, untuk cabang Dao. Baiklah, mari kita dukung dia dan buat Tian Daoyuan bangkit, Dao Chengzi setuju, mengepalkan tinjunya. Pelayan tua hanya peduli dengan cabang Tian, dan itu tidak berhasil baginya. Di kamar pelayan tua, Leluhur Kong, dewa tertinggi Tian Yuan, dan beberapa tetua lainnya dari cabang Tian telah berkumpul. Suasananya suram. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Tanya hamba tua, mengerutkan kening. Leluhur Kong dan tetua lainnya menunduk dan tetap diam, tetapi para tetua tidak senang dengan hamba tua. Dia terus menyebabkan masalah. Apakah mereka seharusnya membereskan kekacauannya sekarang? Apa, kamu tidak punya solusi, atau kamu belum memikirkannya? Tanya hamba tua, mengerutkan kening dengan marah. Dia kecewa dengan mereka. Apa yang lebih baik, menentang Lin Feng, atau bekerja dengannya? Semua orang tetap diam, dan suasananya menindas. Itu adalah pertama kalinya hamba tua berada dalam situasi seperti itu. Itu adalah masalah besar bagi cabang Tian. Namun, itu semua karena dia. Dia telah menunjukkan warna aslinya kepada Lin Feng, dan sekarang ada ketegangan karena itu. Hamba tua telah menggunakan cabang Tian untuk keuntungannya sendiri. Leluhur Kong telah menemukan Lin Feng, dan pelayan tua mengira dia bisa menggunakan Lin Feng sebagai bonekanya untuk keuntungannya sendiri. Para anggota cabang Tian sangat kecewa dengan hamba tua. Itu juga pertama kalinya hamba tua merasa orang tidak percaya padanya lagi. Aku tahu kamu tidak bahagia dan berpikir aku tidak tahu malu. Tapi itu tidak masalah. Aku masih pemimpin cabang Tian.
Jika kamu ingin menyingkirkan aku, itu hanya akan merugikan cabang Tian, dalam hal ini cabang Dao akan menang dan menyerap kami. Jika kamu tidak percaya padaku, lihat saja mereka memiliki 3 tetua tertinggi dari lapisan Dewa Agung keempat. Cabang Tian hanya memiliki aku. Jika aku tidak ada di sini, kamu akan dikutuk, memperingatkan hamba tua. Leluhur Kong dan Dewa tertinggi Tian Yuan mengerutkan kening. Mereka semakin marah, terutama setelah melihat betapa marahnya Lin Feng. Namun, mereka juga tahu bahwa hamba tua adalah pemimpin cabang Tian. Pelayan tua, aku pikir kita harus bekerja dengan Lin Feng. Berhentilah membuat marahnya, atau dia akan memilih cabang Dao. Kita harus hati-hati, Dewa tertinggi Tian Yuan akhirnya angkat bicara. Pelayan tua memandangnya, tetapi tetap diam dan kemudian melirik. Aku setuju, cabang Tian harus mendukung Lin Feng. Tujuan kami adalah membuat Tian Dao Yuan bangkit sehingga kami dapat menghadapi bahaya. Kami tidak peduli siapa yang mengendalikan sekte ini atau tidak. Ancestor Kong mengangguk. Ekspresi servan lama berubah ketika dia mendengar Ancestor Kong. Pelayan tua tidak senang, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Tidak ada. Dia tidak bisa mengajarkan pelajaran kepada leluhur Kong, atau semakin banyak orang yang menyerah, dan cabang Tian akan berada dalam bahaya. Baiklah, seperti yang kamu inginkan, servan tua mengangguk. Tetapi dia benar-benar tidak bahagia. Tapi dia masih punya rencana. Tentu saja, itu akan memakan waktu, tetapi dia tidak keberatan. Dia punya waktu dan suatu hari, dia akan mengendalikan Tian Dao Yuan lagi. Servan lama tidak berniat untuk melepaskan ambisinya. Bab 939, Bercak dengan Dewa Agung, betapa menyenangkan. Subscribe Penatua. Pagi-pagi, masih gelap di luar. Lin Feng sudah bangun. Dia berada di halaman Tian Dao Yuan menghadap ke timur. Dia telah diberitahu bahwa dia memiliki 2 bulan sebelum kompetisi Sekte Taking. Orang-orang akan berjuang untuk menikahi King Xin Yue. Lin Feng harus pergi untuk mempertahankan reputasinya. Sekarang, setengah bulan sudah berlalu. Dia tidak punya banyak waktu tersisa di Tian Dao Yuan sebelum dia harus pergi ke Kekaisaran Riguang dan Sekte Taking. Dia bisa membayangkan bahwa para jenius muda sejati akan berpartisipasi kali ini. King Xin Yue mengingatkan Lin Feng pada Yao Yuyan, wanita yang tampak suci dan suci itu. Lin Feng tidak akan pernah melupakan Yao Yuyan. Meskipun Yao Yuyan dan King Xin Yue terlihat serupa, mereka berbeda. King Xin Yue lebih dingin dan lebih bangga. Yao Yuyan telah dibesarkan oleh kakaknya, Yao Yulong, bagaimana mungkin dia bangga dan mulia. Lin Feng tenggelam dalam pikiran, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya dan mencoba melupakannya. Banyak jenius muda akan berpartisipasi dalam kompetisi jika tidak ada yang tak terduga terjadi. Chu Chun Qiu, Yuan Feng dan beberapa lainnya akan ada di sana. Di mana ada jenius muda yang nyata, yang kuat menjadi lebih kuat dan yang lemah menjadi lebih lemah. Itu adalah konsep yang tidak bisa diubah. Satu-satunya cara adalah menjadi lebih kuat. Itu juga satu-satunya tujuan Lin Feng, untuk menjadi lebih kuat dan membuat dunia rohnya lebih kuat juga. Lin Feng berdiri di halaman untuk sementara waktu. Dao Chengzi muncul, tetapi Lin Feng tidak merasakan kehadirannya. Dao Chengzi menyaksikan Lin Feng. Lin Feng tenggelam dalam pikiran, jadi Dao Chengzi tidak mengganggunya, menunggu dengan sabar. Setelah waktu yang lama, Lin Feng berbalik dan melihat Dao Chengzi. Dia terkejut dan bertanya dengan acuh tak acuh, apa yang kamu inginkan, tetua tertinggi? Tuan, kami membutuhkanmu, kata Dao Chengzi dengan hormat, jubah putihnya berkibar di angin pagi. Lin Feng sekarang terbiasa dipanggil guru dan diperlakukan dengan hormat oleh orang-orang ini. Dia ingin tertawa, karena dia tahu bahwa menjadi Tuan Tian Dao Yuan tidak semudah itu. Jika dia tidak membayar harganya sekarang, maka posisinya akan menjadi tidak berharga. Tapi Lin Feng tidak keberatan. Dia menikmati kehidupan yang menarik, dan tidak suka diam. Untuk apa? Dia bertanya dengan sabar. Lei Sekte mengirim beberapa orang. Ketika kamu tidak ada di sini, pelayan tua mengelola segalanya, tetapi sekarang kamu adalah master, jadi tidak ada yang berani melakukan sesuatu tanpa persetujuan kamu, jawab Dao Chengzi. Lin Feng terkejut. Lei Sekte telah mengirim orang ke Tian Dao Yuan. Untuk apa? Ketika Dao Chengzi melihat ekspresi Lin Feng, dia menjelaskan, Lei Sekte telah mengirim orang 3 kali. Alasan mereka adalah bahwa Langxie City adalah satu kota, dan karena Tian Dao Yuan dan Lei Sek berada di Langxie City, mereka bertanya-tanya apakah Tian Dao Yuan tertarik untuk berkolaborasi dengan mereka atau tidak. 2 kali pertama, kami menolak. Tian Dao Yuan adalah sekte yang kuat, dan sekte Lei bukan, kata Dao Chengzi dengan bangga. Bagaimana mungkin sekte jelek berpikir untuk berkolaborasi dengan sekte yang kuat seperti Tian Dao Yuan? Lin Feng mengerti mengapa Dao Chengzi bereaksi seperti itu. Dia tahu seberapa kuat Tian Dao Yuan, dan dia tahu seberapa kuat Lei Sekte. Dia telah mengunjungi Lei Sekte setidaknya 3 kali dan terpisah dari Lei Jingang. Lei Sekte mungkin memiliki paling banyak 2 dewa agung-agung lainnya sebagai tetua tertinggi.
Tapi para tetua tertinggi itu mungkin hanya memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung yang pertama atau kedua yang, bagi Tian Daoyuan, tidak signifikan. Orang-orang dari Tian Daoyuan ambisius dan bangga, jadi mereka tidak ingin berkolaborasi dengan Lei Sek. Lin Feng mendesah tanpa bisa berkata-kata. Dengan sikap seperti itu, sekte besar tidak bisa tetap besar terlalu lama. Olayuan bukan sekte besar, tetapi sekte Taking masih memperlakukan mereka dengan adil dan penuh hormat. Sekte Taking bahkan siap untuk menerima aliansi pernikahan dengan Balayuan. Jika pemimpin sekte bertindak terlalu bangga, itu bisa memulai penghancuran sekte mereka. Dao Chengzi melihat bahwa Lin Feng tetap diam dan tampak berpikir. Dia terkejut. Apakah Lin Feng ingin berkolaborasi dengan Lei Sek? Tuan, kamu. Tidak apa-apa. Mari kita pergi dan menemui perwakilan dari Lei Sekte, kata Lin Feng tersenyum dengan tenang dan menyela Dao Chengzi sambil berjalan pergi. Dao Chengzi buru-buru memimpin jalan. Lin Feng sangat bersemangat. Siapa yang dikirim oleh Lei Sekte? Lei Gang, Lei Ben, Lei Li, atau orang lain? Lin Feng mengikuti Dao Chengzi ke aula besar Tian Daoyuan. Perwakilan dari Lei Sekte tidak ada di sana. Lin Feng duduk di tahta utama, dan Dao Chengzi berdiri di sebelahnya. Di mana pria itu? Tanya Lin Feng santai. Tuan, di luar istana, jawab Dao Chengzi dengan hormat. Lin Feng mengangguk dan melihat sekeliling. Selain Dao Chengzi, ada juga beberapa murid. Pelayan tua belum ada di sana. Panggil hamba tua, Lin Feng memerintahkan seorang murid. Murid itu terkejut, dan melirik Dao Chengzi. Dao Chengzi menunduk, tetapi bersumpah pada murid di dalam. Sang master telah memberinya perintah, dan dia tidak mendengarkan. Kenapa dia menatapnya? Lin Feng menatap Dao Chengzi dan mengerutkan kening. Katakan padanya untuk memanggil hamba tua. Kamu adalah pemimpinnya, orang-orang harus mematuhi perintahmu. Kata Dao Chengzi. Pipinya memerah dan dia memandang murid itu dengan dingin. Dimengerti, kata murid malang itu, membungkukkan tangan, dan kemudian melarikan diri dengan cepat. Lin Feng tidak memanggil perwakilan Lei Sekte terlebih dahulu, ia pertama kali memanggil hamba tua. Dao Chengzi mengerti bahwa Lin Feng mengambil keuntungan dari konflik yang ada di antara dua cabang untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan dan pengaruh di Tian Daoyuan. Dao Chengzi semakin terkesan. Pria muda ini terlalu pintar. Servan lama tiba dengan cepat. Dia terlihat jauh lebih tua dari sebelumnya, meskipun mereka tidak bertemu satu sama lain hanya sehari. The Old Servant menatap Lin Feng dengan hormat. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya mengapa Lin Feng memanggilnya. Mulai sekarang, hamba tua adalah tetua tertinggi. Tidak ada yang bisa memanggilnya Old Servant lagi, bahkan aku, kalau tidak aku akan menghukum mereka. Teriak Lin Feng tiba-tiba. Ekspresi Dao Chengzi jatuh. Tidak, Tuan, tidak, dia hanya seorang pelayan tua. Bagaimana dia bisa menjadi tetua tertinggi? Kata Dao Chengzi, berlutut. Jika hamba tua menjadi tetua tertinggi, itu akan berbahaya bagi cabang Dao. Lin Feng menatap Dao Chengzi. Pelayan tua juga berlutut, bergerak meskipun dirinya sendiri. Seorang kultivator dari lapisan Dewa Agung keempat dan seorang kultivator dari yang kelima berlutut di depannya. Lin Feng menyeringai. Itu kekuatan sejati. Mereka kuat, tapi tetap saja mereka menundukkan kepala di depannya. Bercak dengan Dewa Agung yang luar biasa itu luar biasa. Bab 940, Aliansi. Subscribe Penatua. Dao Chengzi, hamba tua dulu tetua. Kamu menjadi tetua tertinggi, mengapa pelayan tua tidak bisa menjadi salah satu juga? Lin Feng bertanya dengan senyum pelan. Hamba tua memandang Dao Chengzi dengan marah. Cabang Dao telah menyakitinya kembali pada hari-hari dan telah membuatnya menjadi pelayan. Sekarang Lin Feng mengatakan hamba tua adalah tetua agung lagi dan Dao Chengzi ingin menghentikannya. Mereka masih kejam. Dao Chengzi tidak peduli dengan hamba tua. Dia hanya peduli tentang pendapat Lin Feng. Dia tidak tahu harus menjawab apa untuk Lin Feng, karena pertanyaan Lin Feng dibenarkan dengan sempurna. Dao Chengzi tiba-tiba dipenuhi keringat dingin. Lin Feng mendapatkan kendali atas Tian Daoyuan. Dia menggigil dari kepala ke kaki. Lin Feng semakin pandai merencanakan. Dimengerti, Tuan, teriak Dao Chengzi, menggertakkan giginya dengan marah. Dia membungkuk tangan dan berjalan di belakang Lin Feng. Hamba tua, mulai sekarang, kamu adalah tetua tertinggi pertama, Dao Chengzi yang kedua, Dao Xuanzi dan Dao Fuzi adalah asisten tetua tertinggi. Dengan organisasi yang baik, Tian Daoyuan akan bangkit, kata Lin Feng dengan tegas. Dao Chengzi telah menjadi tetua tertinggi kedua, itu bisa dimengerti, tetapi Dao Xuanzi dan Dao Fuzi telah menjadi asisten Lin Feng. Mereka tidak mengatakan apa-apa, Lin Feng juga ingin mencegah tiga tetua tertinggi cabang Dao bekerja sama sepanjang waktu. Karena tiga tetua tertinggi cabang Dao telah mengatakan mereka mendukung Lin Feng, mengapa tidak membuat Dao Xuanzi dan Dao Fuzi bekerja dengannya? Mengenai cabang Tian, Lin Feng telah memberi servan lama posisi yang lebih tinggi, sehingga tidak ada yang akan kecewa. Lin Feng menyadari betapa baiknya dia dalam perencanaan. Itu mungkin karena dia memiliki begitu banyak musuh.
Dao Chengzi dan hamba tua memandang Lin Feng. Baiklah, minta perwakilan dari Lei Sekte masuk, kata Lin Feng, melambaikan tangan. Dengan sangat cepat, murid malang dari sebelumnya membawa perwakilan Lei Sekte ke aula besar. Ketika Lei Ben melihat Lin Feng duduk di atas tahta, dia kaget dan hampir jatuh di bawahnya, menatap Lin Feng dengan kaget. "Bebe, saudaraku, kamu." Lei Ben hampir tidak bisa berbicara, tetapi bagaimanapun juga, dia dengan cepat berhenti berbicara ketika dia melihat cara Lin Feng memandangnya. Lei Ben mengerti dia ada di sana sebagai perwakilan dari Lei Sekte dan bukan sebagai saudara Lin Feng. "Jadi, kamu adalah wakil dari Sekte Lei?" Lin Feng bertanya dengan lancar. Lei Ben mengerti. Lin Feng berpura-pura tidak mengenalnya. Lei Ben tertawa di dalam, tetapi mencoba mengendalikan dirinya, memang. "Aku Lei Ben, perwakilan dari Lei Sekte. Aku di sini." "Baik, aku tahu mengapa kamu ada di sini. Kamu ingin membentuk aliansi dengan Tian Daoyuan, kan?" Lin Feng memotong Lei Ben. Tetua pertama memandang Dao Chengzi. Lin Feng tahu mengapa Lei Sekte mengirim seseorang, yang berarti Dao Chengzi mungkin sudah memberitahunya. Tetua pertama tidak bodoh. Dia juga tahu itu bukan saat yang tepat untuk marah, terutama setelah apa yang baru saja terjadi. Tetua pertama masih berpikir bahwa cabang Tian bisa menyusul cabang Dao menggunakan Lin Feng. "Tuan, Lei Sekte sudah mengirim orang 2 kali. Itu adalah ketiga kalinya. Kami sudah menolak 2 kali, tetua pertama memberitahu Lin Feng. Dia tidak bisa membiarkan Dao Chengzi berbicara dulu kali ini." Dao Chengzi hanya tersenyum dan berkata, "Aku sudah memberitahu guru kami, tidak perlu bagi kamu untuk mengulangi hal-hal." Servan lama melirik Dao Chengzi dengan dingin. Dao Chengzi sudah mengatakan semuanya pada Lin Feng. Lin Feng menyaksikan keduanya dengan marah. Dia mengerti mengapa beberapa kelompok gagal dan runtuh, justru karena orang-orang seperti itu. Lin Feng memandang Lei Ben dan bertanya, apakah niat Lei Sekte murni? Lei Ben mengerti bahwa Lin Feng memiliki kekuatan lebih dari orang-orang tua itu sekarang. Dia merasa lega. "Ya tentu saja, patriark kami benar-benar ingin membentuk aliansi dengan Tian Daoyuan. Bagaimana menurutmu?" usul Lei Ben sambil tersenyum. Lin Feng pura-pura terlihat marah, lalu dia menatap tetua pertama dan bertanya, "Bagaimana menurutmu?" "Jelas, aku lelaki tua itu berpikir aliansi akan lebih baik sekarang karena tatanan dunia kacau." Dao Chengzi memotongnya, mengatakan bahwa aliansi akan baik, dan bahwa mereka telah berubah pikiran. Tetua pertama terpana. Bagaimana Dao Chengzi berani memotongnya seperti itu? Terutama mengingat bahwa Dao Chengzi tidak benar-benar berubah pikiran. Dia masih berpikir Lei Sekte terlalu lemah untuk membentuk aliansi dengan Tian Daoyuan. Tapi dia tidak mengatakan itu. Lin Feng tersenyum lebar dan mengangguk setuju. Tetua pertama merasa lega. Jika Dao Chengzi mengatakan mereka tidak setuju, Lin Feng mungkin marah pada mereka semua. Tetua tertinggi Dao Chengzi adalah pria yang bijak. "Aku pikir juga begitu. Memiliki sekutu lebih baik daripada tidak memiliki sekutu," kata Lin Feng. "Kembalilah ke Sekte Lei dan katakan pada bapak bangsamu bahwa Tian Daoyuan menerima dengan satu syarat. Jika dia tidak setuju, dia bisa datang dan menemuiku," kata Lin Feng serius. "Tolong katakan padaku kondisimu," cepat Lei Ben menyetujui. Lin Feng telah menerima dengan segera, jadi kondisi apa yang bisa dia miliki? "Kondisiku adalah bahwa Lei Sekte harus mengirim 3 tetua dari lapisan tingkat 4 dewa tertinggi tingkat tinggi ke Tian Daoyuan, dan aku akan mengirim tetua agung ke Lei Sekte. Karena kita adalah sekutu, kita harus saling membantu dan memahami satu sama lain, kan?" Lin Feng mengusulkan. Servan lama dan Dao Chengzi keduanya mengerutkan kening. Lin Feng berencana melawan 2 cabang Tian Daoyuan lagi. Ketika Lei Ben mendengar itu, dia tersenyum. Itu adalah hal yang hebat untuk Lei Sekte. Beberapa tetua dengan imbalan Tuhan yang maha besar. Hebat. Tidak masalah. Aku bisa menerima segera. Petik 2. Bagus. Jadi dalam 3 hari, kita akan bertemu lagi. Mintalah Patriark Lei Sekte untuk datang juga, oke? Lin Feng setuju. Lei Ben mengangguk. Dia tidak punya masalah dengan itu. Tian Daoyuan jauh lebih kuat dari Lei Sekte, jadi itu normal bahwa Patriark Lei Sekte datang ke Tian Daoyuan, dan bukan sebaliknya. Tidak masalah sama sekali. Lei Ben setuju. Sama seperti itu, Lei Sekte dan Tian Daoyuan adalah sekutu. Mereka hanya perlu mengumumkannya melalui pertemuan formal. Bab 941, bertekad untuk membunuh. Subscribe Penatua. Servan lama menghela nafas dengan sedih. Dia telah ragu-ragu selama 6 bulan dan dalam sekejap mata, Lin Feng telah setuju untuk bekerja sama dengan Lei Sekte. "Karena dengan begitu, kamu dapat kembali melapor kepada patriark kamu," kata Lin Feng, tersenyum pada Lei Ben. Kebanyakan orang tidak tahu bahwa Lin Feng dan Lei Ben saling kenal dan bahwa mereka telah bertindak sepanjang waktu. "Sebelum pergi, aku punya satu pertanyaan, siapa kamu untuk Tian Daoyuan? Kenapa kamu bisa membuat keputusan penting seperti itu?" tanya Lei Ben dengan rasa ingin tahu. "Kurang ajar. Bagaimana kamu berbicara dengan pemimpin kami cara itu?"
Teriak Dao Chengzi dengan dingin. Kinya dari lapisan Dewa Agung keempat bergulir dalam gelombang dan Lei Ben mulai mati lemas dan dia menjadi sangat pucat. Dao Chengzi, apa yang kamu lakukan? Dia sekutu sekarang. Jangan memperlakukan sekutu kita seperti ini, kata Lin Feng, menatap Dao Chengzi dengan marah. Dao Chengzi buru-buru mengingat kinya dan tutup mulut. Servant tua tersenyum dingin. Dia senang melihat Dao Chengzi dimarahi oleh Lin Feng. Teman kecil, dia adalah master dari Tian Dao Yuan, atau pemimpin, jika kamu mau. Jadi tentu saja dia berhak membuat keputusan penting, kata Old Servant, tersenyum pada Lei Ben. Lei Ben menatap Lin Feng dengan mata terbelalak. Pemimpin, atau Tuan Tian Dao Yuan. Sejak kapan Lin Feng adalah tuan dari Tian Dao Yuan? Dia juga pemimpin kota San, dan dia mengendalikan kekaisaran Falan. Lin Feng perlahan mengambil alih seluruh benua keabadian, sepertinya. Lei Sekte pergi. Ketika dia kembali ke Sekte Lei, dia masih tercengang. Lin Feng memiliki begitu banyak posisi penting sekarang. Berkat Lin Feng, San City, Sekte Naga Kuno, Negara Z, Kekaisaran Falan, Tian Dao Yuan dan sekarang Lei Sekte telah membentuk aliansi besar. Jin Lun bahkan bisa diperhitungkan dalam daftar. Aliansi yang luar biasa. Lei Ben mengerti semua yang telah dilakukan Lin Feng sejauh ini. Luar biasa. Tidak heran gurunya telah memintanya untuk pergi ke Tian Dao Yuan sekali lagi dan bertanya apakah mereka ingin membentuk aliansi. Gurunya bahkan 70% yakin mereka akan menerimanya, mungkin karena dia mendengar Lin Feng telah menjadi pemimpin baru Tian Dao Yuan. Ketika Lei Ben tiba di Lei Sekte, dia melaporkan ke Lei Jingang. Lei Jingang tidak terkejut bahwa Lin Feng telah menjadi pemimpin baru Tian Dao Yuan. Dia sudah tahu. 3 hari berlalu dengan cepat. Lei Jingang pergi ke Tian Dao Yuan untuk melihat Lin Feng. Tentu saja, dia juga berpura-pura tidak mengenalnya dengan baik. Mereka sepakat untuk bersekutu di belakang layar. Lei Jingang tidak tinggal di Tian Dao Yuan untuk jamuan, pergi dengan cepat bersama Lei Ben dan Lei Gang lagi. Ketika Lei Gang melihat Lin Feng, dia semakin yakin bahwa Lin Feng dapat dipercaya. Lin Feng terus naik. Bahkan jika Lei Gang menjadi patriark Lei Sekte suatu hari nanti, dia tidak akan pernah seperti Lin Feng. Itu semua karena bakat. Dia menghela nafas dengan sedih. Dia tidak cemburu, perbedaan antara dia dan Lin Feng terlalu besar. Kecemburuan tidak berguna. Kami sudah selesai berbicara tentang aliansi, jadi aku meninggalkan Tian Dao Yuan juga, Lin Feng mengumumkan setelah Lei Jingang dan yang lainnya pergi. Hamba tua dan Dao Chengzi terkejut. Lin Feng meninggalkan Tian Dao Yuan. Pada saat yang penting. Bukankah Lin Feng mengerti bahwa Tian Dao Yuan belum stabil? Jika dia pergi dan sesuatu yang penting terjadi, apa yang akan dia lakukan? Kedua cabang bahkan mungkin mulai bertarung. Tapi tidak, Lin Feng akan pergi pada saat genting ini. Mengapa? Apa yang dia lakukan? Pelayan tua bingung, tetapi bersemangat pada saat yang sama. Jika Lin Feng pergi sekarang, itu akan memberi pelayan tua lebih banyak peluang lagi. Itu bukan hal yang baik untuk Dao Chengzi. Bagaimana jika Sa Chou kembali? Hamba tua akan memiliki alasan untuk menjadikannya pemimpin baru, dan klan Dao akan berada dalam posisi yang sulit lagi. Lin Feng tidak bisa pergi. Kamu bisa pergi tanpa khawatir tentang apapun, Master. Serahkan semuanya pada kami. Petik 2. Kamu tidak bisa pergi, Tuan. Sekte ini tidak stabil. Petik 2. Pelayan tua dan Dao Chengzi berbicara pada saat yang sama. Servant lama ingin Lin Feng pergi segera, tapi bukan Dao Chengzi. Lin Feng menatap mereka dan tersenyum. Dia mengambil keputusan, begitu dia cukup kuat untuk membunuh hamba tua, dia akan melakukannya. Hamba tua dan cabang Tian adalah dua hal yang berbeda. Cabang Tian bisa eksis tanpa hamba tua. Keberadaan servant lama memengaruhi evolusi cabang Tian dan dia tidak melepaskan desain jahatnya. Lin Feng mengerti dia lebih baik dan lebih baik. Dao Chengzi tidak memikirkan dirinya sendiri, ia berpikir tentang cabang Dao. Itu sebabnya dia menyarankan agar seorang tetua dari Lei Sekte harus datang ke Tian Dao Yuan, untuk membantunya. Dia mempercayai anggota Lei Sekte lebih dari anggota Tian Dao Yuan. Lin Feng berniat mengirim Dao Xuanzi ke Lei Sek. Lin Feng akan memiliki sedikit tekanan seperti itu. Lei Jingang telah menembus lapisan Dewa Agung keempat, jadi Lin Feng tidak perlu khawatir tentang Dao Xuanzi. Dia tidak bisa bersekongkol melawan Lei Sekte bahkan jika dia ada di sana. Lin Feng harus meninggalkan Tian Dao Yuan. Dia harus bersiap-siap untuk kompetisi Sekte Taking. Tentu saja, dia tidak pergi ke sana sebagai pemimpin baru Tian Dao Yuan. Dia harus meninggalkan Tian Dao Yuan untuk dapat fokus pada kompetisi Sekte Taking. Selain mencegah dua cabang bertarung sepanjang waktu, ia juga perlu memilih beberapa orang untuk pergi ke Sekte Taking. Servant lama sepertinya pilihan yang sempurna, karena jika dia meninggalkan Tian Dao Yuan, akan lebih mudah untuk membunuhnya. Pemimpin, kamu tidak bisa meninggalkan Tian Dao Yuan, kata Dao Chengzi lagi. Servant lama tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa jika dia mengulangi apa yang dia katakan, Lin Feng akan ragu. Lin Feng menatap mereka dan tersenyum tanpa ekspresi. Jangan khawatir,
Aku tidak akan pergi sekarang, karena aku masih perlu menerima warisan leluhur, bagaimana menurut kamu? Kata Lin Feng, menatap servant lama. Ekspresi servant lama berubah. Dia menyadari bahwa Lin Feng tidak bisa ditipu. Memang, kamu perlu menerima warisan leluhur, dia setuju, tersenyum dan menundukkan kepalanya. Dia punya firasat buruk. Seperti yang diharapkan, dia benar. Alasan mengapa aku harus pergi adalah bahwa ada kompetisi di Sekte Taking dalam 1 bulan di mana seorang suami untuk pemimpin akan dipilih. Kamu mungkin pernah mendengar desas-desus tentang aku dan King Xin Yue, jadi aku harus pergi. Tapi aku tidak akan pergi sebagai pemimpin Tian Dao Yuan, jelas. Aku akan pergi sebagai kultivator independen. Tetapi Tian Dao Yuan juga perlu mengirim beberapa orang penting untuk berpartisipasi, untuk menunjukkan bahwa Tian Dao Yuan juga melekat pada acara ini. Sekte Taking tidak seperti sekte lainnya. Itu yang terbaik, jadi kita harus menunjukkan seberapa kuat kita. Kami perlu mengirim orang yang memiliki pengalaman dan yang cukup kuat, jadi aku memutuskan untuk mengirim tetua pertama, bagaimana menurut kamu? Lin Feng berkata, tersenyum dengan gemilang. Hamba tua mengepalkan tinjunya, dia tidak mengerti mengapa, tetapi dia marah. Dao Chengzi sangat senang. Sesaat sebelum dia khawatir Lin Feng telah memilih Dao Xuanzi untuk pergi ke Lei Sekte, tapi sekarang dia akan mengirim hamba tua ke Sekte Taking. Itu bahkan lebih baik, itu adalah kesempatan. Aku setuju. Tetua pertama memiliki lebih banyak pengalaman daripada kita dan dia sangat kuat, jadi dia benar-benar memenuhi syarat. Petik 2. Aku pikir juga begitu. Tetua pertama adalah yang paling memenuhi syarat. Aku harap dia tidak akan kehilangan muka kita. Sekte Taking kuat dan kuat, tetapi Tian Dao Yuan juga tidak lemah. Setuju Dao Fuzi. Kesempatan yang luar biasa. Ketika hamba tua mendengar mereka, dia tahu dia dalam kesulitan, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Lin Feng tersenyum, bagus, mari kita lakukan seperti itu, kalau begitu. Tetua pertama, dalam sebulan, kamu akan pergi ke Sekte Taking dengan beberapa orang. Terima kasih, Lin Feng memberitahunya. Namun, pelayan tua tampak murung. Jika semuanya berlanjut seperti ini, Lin Feng akan membunuhnya di beberapa titik. Lin Feng, karena kamu ingin aku mati, aku harus membunuhmu dulu. The Old Servant menatap Lin Feng dengan gelap. Dia tidak tahan lagi. Dia harus membunuh Lin Feng. Lin Feng melihat bahwa ekspresi pelayan tua telah berubah, dan bahwa dia ingin membunuhnya. Servant lama akhirnya menunjukkan warna aslinya. Dia tidak pernah meninggalkan rencana jahatnya. Awalnya, hamba tua ingin menjaga Lin Feng untuk melakukan beberapa hal, tapi sekarang dia ingin dia mati. Jika hamba tua tidak membunuhnya sekarang, dia tidak akan aman di Tian Dao Yuan. Babak 942, bunuh Lin Feng. Subscribe Penatua. Kamu tidak bisa membunuh Lin Feng. Teriak leluhur Kong dan dewa tertinggi Tian Yuan bersama. Jika pelayan tua membunuh Lin Feng, maka cabang Tian akan dilakukan. Jika pelayan tua meninggal, itu tidak masalah, bahkan jika itu akan menjadi kerugian besar, tetapi mereka tidak bisa kehilangan Lin Feng. Membunuh Lin Feng tidak sepadan. Leluhur Kong dan dewa tertinggi Tian Yuan tidak bisa membiarkan hamba tua membunuhnya. Sepertinya tidak ada yang mendukungku, kata hamba tua dengan muram. Leluhur Kong dan dewa tertinggi Tian Yuan pernah mendengarkan perintah hamba tua di masa lalu, tetapi karena Lin Feng muncul, mereka tidak lagi. Tetapi hamba tua tidak pernah mempertanyakan dirinya sendiri, ia selalu menyalahkan orang lain. Kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, kata Ancestor Kong dengan ragu. Dia tidak ingin cabang Tian runtuh karena hamba tua. Ketika pelayan tua mendengar leluhur Kong, dia tampak muram, tetapi dia tidak berubah pikiran. Jika dia tidak membunuh Lin Feng, dia akan menjadi orang yang akan mati pada suatu saat. Jika dia meninggal, dia tidak akan peduli dengan cabang Tian lagi. Bagi hamba tua, tidak ada yang lebih penting daripada hidupnya sendiri. Oleh karena itu, hamba tua ingin membunuh Lin Feng dengan segala cara. Karena kamu tidak ingin membantu, pergi, tetapi jika kamu berani memberitahu Lin Feng apa yang aku katakan, aku memperingatkanmu, aku akan membunuhmu dengan kejam. Janji Old Servant dengan dingin. Pada saat yang sama, ia melepaskan kinya dari lapisan Dewa Agung kelima untuk menindas leluhur Kong dan Dewa tertinggi Tian Yuan. Kedua lelaki tua itu memucat dan mulai tercekik. Kedua lelaki tua itu didorong oleh Ki Servant lama. Leluhur Kong dan dewa tertinggi Tian Yuan tampak panik, terutama leluhur Kong. Dia tidak terlihat seperti orang tua celestial, seperti sebelumnya. Oh tidak, apa yang bisa kita lakukan? Hamba tua tidak akan berubah pikiran, kata dewa tertinggi Tian Yuan. Dia tidak khawatir tentang keselamatannya sendiri, dia khawatir tentang cabang Tian. Dia tidak ingin itu runtuh. Leluhur Kong juga tampak muram. Jika pelayan tua membunuh Lin Feng, maka Tian Dao Yuan akan tenggelam dalam kekacauan, sedangkan tujuan awal mereka adalah untuk menghidupkan kembali Tian Dao Yuan dan membiarkannya naik lagi. Tian Yuan, apakah kamu takut? Tanya leluhur Kong dengan sungguh-sungguh. Dewa tertinggi Tian Yuan terkejut. Dia tidak tahu apa yang dimaksud leluhur Kong. Takut dengan apa? Namun,
Dia mengerti bahwa dalam situasi seperti itu, Ancestor Kong begitu putus asa sehingga dia akan mengambil risiko berbahaya. Katakan padaku apa yang ingin kamu lakukan dan aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu, Dewa Tertinggi Tian Yuan mengangguk. Mereka tidak bisa membiarkan cabang Tian runtuh karena hamba tua. Meskipun hamba tua adalah pemimpin cabang Tian akan bertahan tanpa dia. Leluhur Kong tampak waspada. Dia meraih lengan Dewa Tertinggi Tian Yuan dan menyeretnya pergi. Mereka berdua berhenti ratusan li dari istana. Saat itu malam hari dan tidak ada bulan, jadi itu sangat gelap. Leluhur Kong dan Dewa Tertinggi Tian Yuan berada di halaman yang sunyi. Tidak ada orang lain di sekitar. Aku ingin mengambil risiko untuk memberitahu Lin Feng dan anggota cabang Dao apa yang ingin dilakukan hamba tua. Kata Ancestor Kong dengan tegas. Kamu gila, terkesiap Dewa Tian Tian Yuan ketika dia mendengar itu. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu keras dan berbisik lagi. Kamu gila, seluruh cabang Tian bisa runtuh jika kamu melakukan itu. Dia tidak mengerti mengapa Ancestor Kong ingin melakukan itu. Bagaimana dengan cabang Tian? Jika cabang Dao tahu hamba tua ingin membunuh Lin Feng, maka mereka akan menindas cabang Tian. Jika Lin Feng tahu bahwa hamba tua ingin membunuhnya, dia akan marah dan akan meminta cabang Dao untuk membunuh hamba tua dan bahkan mungkin menghancurkan seluruh cabang Tian. Leluhur Kong tidak memikirkan itu semua. Percayalah kepadaku, aku tahu Lin Feng jauh lebih baik dari kamu. Selain itu, jika kami tidak memberitahu mereka, apakah menurut kamu cabang Tian masih akan aman? Dia sangat egois. Dan jika dia terus seperti itu, dia akan membawa cabang Tian bersamanya ke kuburan, dan aku tidak bisa menerimanya. Kata Ancestor Kong dengan suara bergetar. Dia tidak bisa membiarkan cabang Tian runtuh karena hamba tua. Dewa Tertinggi Tian Yuan menarik napas dalam-dalam. Mereka hanya punya dua pilihan, bertindak atau tidak. Dalam semua kasus, itu tidak akan bermanfaat bagi cabang Tian. Baiklah, seperti yang kamu inginkan. Ini taruhan, Dewa Tertinggi Tian Yuan mengangguk. Leluhur Kong juga khawatir, tetapi tidak ada pilihan lain. Pelayan tua tidak masalah, yang paling penting adalah cabang Tian. Tidak ada waktu untuk kalah. Mari kita pergi dan melihat Lin Feng, kata Ancestor Kong. Dia meraih lengan Dewa Tertinggi Tian Yuan sekali lagi dan terbang menuju istana Lin Feng. Mereka dengan cepat menghilang dari halaman kecil itu. Lin Feng tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, dia sedang mempelajari pasukan mayat iblis. Dia telah menembus lapisan Dewa Agung yang pertama, jadi apakah mayat iblis memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung yang pertama juga? Jika itu yang terjadi, maka Lin Feng akan menjadi lebih kuat. 108 pembudidaya lapisan Dewa Tertinggi Agung pertama dan 108 Dewa Tertinggi setengah adalah dua hal yang sama sekali berbeda. 100 pembudidaya lapisan Dewa Tertinggi Agung pertama bisa dengan mudah membunuh seseorang seperti hamba tua, pada kekuatan lapisan Dewa Agung kelima. Mereka bahkan bisa membunuh beberapa dari mereka. Tetapi masalahnya adalah untuk membuat mayat iblis naik peringkat, itu tidak sesederhana meneteskan darah lagi pada mereka. Saat itu, Lin Feng telah diberitahu bahwa ketika mayat iblis diaktifkan, mereka memiliki kekuatan tuan mereka. Dia mengira kekuatan mereka akan berubah pada saat yang sama dengan miliknya, tetapi itu tidak terjadi. Jadi Lin Feng memikirkan solusi untuk membuat mereka naik peringkat, menyegel pikiran mereka dan kemudian melakukan ritual drop darah lagi. Bagaimana cara menyegel pikiran mayat iblis? Lin Feng tidak tahu caranya. Lin Feng kesal sekarang. Lin Feng meninggalkan dunia rohnya. Dia agak kecewa, tapi masih senang. Setidaknya, dia memiliki pasukan mayat iblis yang dapat dengan mudah memusnahkan seorang pembudidaya lapisan agung Tuhan pertama atau kedua. Jika Lin Feng bergandengan tangan dengan pasukan mayat iblis, maka mereka bisa memiliki pertempuran besar melawan pembudidaya lapisan Dewa Agung keempat. Tentu saja, peluang mereka untuk menang masih kecil. Lin Feng, kamu harus kembali ke lembah Zhongmo di Kekaisaran Falan lagi. Kami bisa menemukan sesuatu di sana, kata Zhu Ti tiba-tiba. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia tampak marah. Bagaimana jika mereka melewatkan sesuatu pertama kali di lembah Zhongmo? Mungkin masih ada beberapa informasi mengenai mayat iblis. Kita akan lihat, desah Lin Feng. Dia bersiap untuk pergi dan beristirahat. Tetapi ketika dia berbalik, seseorang mengetuk pintu. Lin Feng terkejut saat dia melihat pintu. Malam itu sangat gelap, tidak ada bintang. Siapa di sana? Siapa itu? Lin Feng mengerutkan kening. Ini aku, Ancestor Kong, jawab Ancestor Kong dengan cepat. Lin Feng terkejut. Apa yang diinginkan leluhur Kong begitu larut malam? Lin Feng berjalan ke pintu dan membukanya. Leluhur Kong dan Dewa Tertinggi Tian Yuan buru-buru memasuki kamarnya. Lin Feng menyadari bahwa mereka mungkin punya kabar buruk, jadi dia cepat-cepat menutup pintu dan menatap kedua pria tua itu. Lin Feng, hamba tua ingin membunuhmu. Kamu harus bersiap-siap, kata Ancestor Kong dengan lugas. Itu adalah risiko besar baginya setelah hamba tua mengancam mereka. Leluhur Kong dan Dewa Tertinggi Tian Yuan sangat gugup. Tapi mereka kecewa karena Lin Feng tampak tenang dan tenang, seolah-olah dia sudah tahu, tetapi tidak peduli.
Leluhur Kong tidak mengerti mengapa Lin Feng begitu percaya diri. Lin Feng, apakah kamu mendengarku? Pelayan tua ingin membunuhmu. Kata leluhur Kong berpikir Lin Feng belum mendengar, tapi Lin Feng masih tampak tidak tergerak. Leluhur Kong bingung, mengapa Lin Feng tidak bereaksi sama sekali. Lin Feng akhirnya tersenyum dengan sabar, kamu datang menemui aku di tengah malam untuk memberitahu aku ini. Leluhur Kong dan Dewa Tertinggi Tian Yuan tercengang. Bab 943, Bahaya Malam Hari. Subscribe Penatua. Lin Feng, bukankah kamu takut? Tanya leluhur Kong. Dia tidak bisa mempercayainya. Lin Feng tampak begitu acuh tak acuh, sementara dia merasa hancur. Lin Feng sama sekali tidak terlihat gugup, meskipun seorang pembudidaya lapisan Dewa Agung kelima ingin membunuhnya. Luar biasa. Aku tidak terkejut, karena aku sudah tahu dia ingin membunuh aku, jawab Lin Feng dengan lancar. Dia masih terkesan, karena dua pria tua itu berasal dari cabang Tian dan masih mengambil risiko memberitahu Lin Feng tentang hal itu. Servant lama adalah pemimpin cabang Tian, tetapi kedua pria tua itu masih memberitahu Lin Feng tentang rencana servant lama. Itu berarti cabang Tian sudah retak dari dalam. Kamu tahu, tapi terus kenapa? Jika dia ingin membunuhmu, kamu tidak bisa melarikan diri, kan? Desak Ancestor Kong dengan gugup. Jika pelayan tua ingin membunuh Lin Feng, yang terakhir tidak memiliki cara untuk melarikan diri darinya. Itu adalah situasi yang sangat berbahaya dan leluhur Kong bahkan lebih hancur, karena dialah yang membawa Lin Feng dari bumi. Lin Feng tahu apa yang dipikirkan leluhur Kong dan mengapa dia khawatir. Juga, Ancestor Kong bahkan lebih khawatir karena dia tahu bahwa Lin Feng tidak mungkin mengalahkan hamba tua. Memang, Lin Feng hanya memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung pertama, jadi dia tidak bisa melawan servant lama. The Old Servant bisa membunuh Lin Feng dalam sekejap mata jika dia mau. Namun, Lin Feng sangat santai karena pelayan tua tidak bisa membunuhnya, bukan karena dia tidak cukup kuat, tetapi karena tiga tetua Dao bisa menahannya di bawah tekanan. Tiga orang tua bahkan mungkin akan senang melakukannya untuknya karena dengan begitu, cabang Dao akan naik. Karena itu, Lin Feng tidak khawatir. Leluhur Kong dan Dewa Tertinggi Tian Yuan melihat Lin Feng nyengir, jadi mereka bahkan lebih bingung. Apakah Lin Feng memiliki kartu truf yang akan memungkinkannya untuk membunuh hamba tua? Mereka tidak tahu rencana Lin Feng. Tetapi karena mereka telah memberitahunya tentang hamba tua, mereka telah melakukan segala yang mungkin untuk membantu secara manusiawi. Mereka tidak bisa berbuat lebih banyak. Tuan, kita pergi sekarang, kata leluhur Kong dan Dewa Tertinggi Tian Yuan sambil membungkuk dan mulai pergi. Tuan, hamba tua ingin melihatmu. Namun, leluhur Kong dan Dewa Tertinggi Tian Yuan belum pergi ketika mereka mendengar suara hamba tua. Kedua lelaki tua itu memucat dan mulai berkeringat. Oh tidak, apa yang harus kita lakukan? Dewa Tertinggi Tian Yuan sangat pucat. Jika hamba tua menemukan mereka di sana, dia akan membunuh mereka berdua. Leluhur Kong juga tidak tahu harus berbuat apa. Mereka merasa seperti terjebak dalam sangkar. Lin Feng melihat keluar dan kemudian pada Dewa Tertinggi Tian Yuan dan leluhur Kong lagi. Jika pelayan tua menemukan mereka di sana, dia pasti akan membunuh mereka karena telah berbicara. Dia tidak bisa membiarkan mereka mati. Dia dengan cepat mengangkat tangan kirinya, lampu biru muncul dan mengelilingi kedua lelaki tua itu. Mereka tidak punya waktu untuk berbicara, ekspresi mereka berubah dan kemudian mereka menghilang ke dunia roh Lin Feng. Mereka menghilang seolah-olah mereka belum pernah ke sana. Tuan, hamba tua ingin bertemu denganmu. Teriak hamba tua dengan muram lagi. Lin Feng memiliki kesan gelombang suara bisa memenggal kepalanya. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menjawab dengan santai, pintunya tidak terkunci. Kamu bisa masuk sesuai keinginan. Hamba tua itu membanting pintu begitu keras sehingga dia hampir menghancurkannya. Pelayan tua memandang berkeliling seolah-olah dia sedang mencari sesuatu, lalu menatap Li dengan dingin. Lin Feng menatapnya dengan dingin. Dia tahu bahwa pelayan tua sudah menemukan beberapa petunjuk, terutama karena barusan kedua lelaki tua itu benar-benar hadir, jadi mereka benar-benar ada di ruangan itu. Hamba tua itu juga seorang pembudidaya lapisan Dewa Agung kelima, jadi sulit untuk menyembunyikan sesuatu darinya. Hamba tua berhenti mencari petunjuk dan bertanya pada Lin Feng dengan acuh tak acuh, apakah kamu melihat leluhur Kong dan Dewa Tertinggi Tian Yuan? Dia tampak lebih muram, matanya dipenuhi dengan pembunuhan. Dia tidak peduli dengan cabang Tian, cabang Dao atau apapun lagi. Lin Feng bisa melihat bahwa hamba tua ingin membunuhnya, tetapi dia masih terlihat tanpa rasa takut dan menjawab tanpa emosi, bagaimana aku tahu? Berhenti berbohong, mereka ada di kamarmu, kan, Lin Feng? Tuntut hamba tua, tersenyum dingin. Kamu bicara dengan siapa? Teriak Lin Feng dengan marah. Ketika hamba tua mendengar itu, dia tersenyum dengan acuh tak acuh. Jika aku tidak menganggapmu tuanku, maka kamu bukan tuanku, katanya dengan lugas. Lin Feng tahu apa yang diharapkan setelah mendengar itu. Dia masih marah. Sepertinya kamu sudah mengambil keputusan. Servant tua menatapnya dengan dingin, lalu mulai berjalan ke arahnya.
Lin Feng tetap tak bergerak dan menyaksikan servant lama dengan dingin juga. Sekarang, hanya setengah meter memisahkan mereka. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa mengatakan aku tidak berbelas kasihan, kata hamba tua, tersenyum sinis. Lin Feng menyeringai padanya dan tersenyum tipis. Apakah kamu yakin telah membuat keputusan yang benar? Hehe, aku memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kelima dan kamu yang pertama, apa yang mungkin salah? Kata hamba tua, tiba-tiba melepaskan ki dan menindas Lin Feng. Lin Feng memucat dan mendengus kesakitan. Dia juga didorong mundur beberapa langkah dan meletakkan tangannya di dadanya karena rasa sakit. Lin Feng terkejut. Meskipun dia sudah bersiap-siap, dia tidak berpikir kekuatan lapisan Dewa Agung kelima begitu mengerikan. Itu berarti bahwa pelayan tua bisa membunuhnya dalam satu tatapan jika dia mau. Untungnya, ketika dia bertarung melawan servant lama sebelumnya, yang terakhir telah menahan kekuatannya ke lapisan Dewa Agung ketiga, atau Lin Feng akan mati saat itu. Servant tua memandangnya dengan kejam dan maju beberapa langkah lagi. Lin Feng tidak punya pilihan selain mundur. Ki pria tua itu bergumam di sekitarnya. Apakah kamu menyadari apa yang kamu lakukan? Teriak Lin Feng dengan eksplosif. Servant tua tersenyum mengejek, aku tahu apa yang aku lakukan, dan aku akan membunuhmu dan memilih pemimpin lain. Kamu tahu tentang Sachou, kan? Dia satu-satunya keturunan leluhur. Aku akan memilihnya. Tidak ada orang di Tian Dao Yuan yang akan menolak. Kata pelayan tua tersenyum penuh semangat, seolah-olah dia sedang melihat mangsa yang mudah. Dia juga tidak buru-buru membunuh Lin Feng. Lin Feng sudah mati baginya. Dia tidak punya cara untuk melarikan diri, jadi pelayan tua ingin mempermalukannya sedikit lagi. Ketika Lin Feng mendengar itu, ekspresinya tidak berubah. Dia hanya lebih berhati-hati. Apakah kamu tidak khawatir tentang cabang Tian? Itu bisa runtuh karena kamu. Teriak Lin Feng dengan marah. Servant lama mengerutkan kening dengan dingin. Aku tidak khawatir tentang itu, aku hanya ingin membunuhmu. Dan jangan berpikir siapapun bisa menyelamatkan kamu. Aku sudah mengisolasi daerah itu. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di daerah terpencil ini. Karena itu, Dao Chengxi dan yang lainnya tidak bisa mendengarmu. Lin Feng, kamu sudah ditakdirkan. Kata pegawai tua dengan anggun, matanya gelap dan menyeramkan. Jantung Lin Feng berdebar, dan dia akhirnya memucat. Pelayan tua telah menyegel daerah itu. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Dia benar-benar tidak punya cara untuk melarikan diri atau diselamatkan lagi. Jangan mengira bahwa karena kamu memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kelima, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Hidupku tidak ada di tanganmu. Ku tidak memenuhi syarat untuk itu. Teriak Lin Feng dengan dingin. Dia mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia siap mati, tetapi tidak sebelum melawan. Babak 944, Pertempuran Mematikan. Subscribe Penatua. Hehe, aku ingin tahu mengapa kamu mengatakan itu, hamba tua mengejeknya. Apa yang membuat Lin Feng berpikir dia bisa berbicara dengannya seperti itu? Dia hanya seorang pembudidaya kecil dari lapisan Dewa Agung pertama. Sungguh konyol. Servant lama hanya menggelengkan kepalanya dan mencibir. Jika Lin Feng tidak pernah menjadi Master Tian Dao Yuan, hamba tua akan membunuhnya sejak lama. Bocah kecil ini telah mempermalukannya beberapa kali, dan pelayan tua tidak bisa menerimanya. Hamba tua itu menghela nafas tanpa daya. Lin Feng telah bertindak dengan ceroboh, jadi pelayan tua tidak punya pilihan selain membunuhnya. Lin Feng bahkan mengatakan dia ingin meninggalkan Tian Dao Yuan untuk pergi ke Sekte Taikang. Bagaimana jika pelayan tua membiarkannya? Lin Feng akan bergandengan tangan dengan beberapa pembudidaya lapisan Dewa Agung keempat dan kelima dan akan dapat membunuhnya dengan mudah. Oleh karena itu, pelayan tua tidak punya pilihan selain menyingkirkan Lin Feng secepat mungkin, dan menghindari masalah di masa depan. Kemudian dia akan mendukung Sachou dan membantunya menjadi guru baru, cara itu juga akan bermanfaat bagi cabang Tian. Hamba tua, kamu memang memiliki kekuatan Dewa Agung kelima, dan aku hanya memiliki kekuatan yang pertama. Di depan kamu, aku hanya orang lemah. Tapi aku pikir kamu lupa sesuatu, kata Lin Feng percaya diri. Hehe, apa yang aku lupakan? Tanya hamba tua dengan dingin. Baginya, Lin Feng hanya badut kecil yang konyol. Lin Feng tidak peduli, dan hanya tersenyum acuh tak acuh. Pertama, kamu bukan orang yang menimbulkan masalah pada awalnya, aku. Aku orang yang membuat kamu kesal dan mendorong kamu ke batas. Aku tahu bahwa jika aku melakukan itu, kamu pasti akan melakukan yang terbaik untuk membunuh aku, bukan? Lin Feng menyatakan. Servant lama tiba-tiba tampak serius. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Memang, Lin Feng telah membuatnya kesal dan mendorongnya ke batas. Membunuh Lin Feng telah menjadi satu-satunya cara untuk memecahkan masalah ini, atau Lin Feng akan membunuhnya suatu hari nanti ketika ia menjadi cukup kuat. Salah satu dari mereka harus menyerang terlebih dahulu untuk mendapatkan keuntungan. Itulah alasan mengapa servant lama memutuskan untuk bertindak. Tapi sekarang Lin Feng telah mengatakan itu, hamba tua menyadari situasinya mungkin tidak sesederhana itu.
Lin Feng mengabaikan ekspresi hamba tua dan tersenyum percaya diri, karena aku menggerakkan masalah, kenapa kamu tidak bertanya pada diri sendiri mengapa aku melakukannya? Kami terus melakukan hal-hal ekstrim, tetapi kami bisa hidup berdampingan secara harmonis, bukan? Aku juga perlu mengendalikan cabang Tian. Ini adalah satu-satunya cara bagiku untuk mengendalikan Tian Dao Yuan, kan? Lin Feng berkata dengan cepat, tidak memberikan waktu kepada pelayan tua untuk berpikir atau berbicara, tetapi kata-katanya tajam dan sangat memotong pelayan tua. Hamba tua juga mengerti kemana Lin Feng pergi. Jadi kamu melakukan semua ini dengan sengaja. Kamu ingin membuat aku marah, sehingga aku akan memutuskan untuk membunuh kamu. The Old Servant akhirnya mengerti bahwa Lin Feng telah merencanakan segalanya. Lin Feng tersenyum ceria, kamu tidak sebodoh yang kukira. Hehe, lalu kenapa? Kamu berkomplot melawan aku, dan sekarang, kamu hanya seorang pembudidaya lapisan Dewa Agung pertama, servant tua itu menyeringai. Dia tahu Lin Feng telah merencanakan melawannya, tapi jadi apa? Dia tidak khawatir. Tidak peduli apa, dia masih jauh lebih kuat dari Lin Feng. Memang, Lin Feng pandai merencanakan. Dia telah berhasil membuat servant lama memutuskan untuk membunuhnya, tetapi apa yang bisa dilakukan seorang pembudidaya dari lapisan Dewa Agung-Agung pertama terhadap seorang pembudidaya yang kelima? Lin Feng tertawa percaya diri. Dia sama sekali tidak gugup. Servant lama tidak suka melihat Lin Feng tersenyum seperti itu. Dia tidak bisa lagi membuang waktu sekarang. Semakin banyak waktu dia memberi Lin Feng, semakin banyak peluang untuk bertahan hidup Lin Feng. Pelayan tua harus membunuhnya sekarang. Ngomong-ngomong, kamu sudah menghancurkan Lin Feng. Kamu dan kepercayaan dirimu bisa masuk neraka. Teriak hamba tua dengan dingin, melemparkan pukulan. Kinya yang menakutkan diluncurkan, dan seluruh ruangan ambruk. Namun, karena pelayan tua telah mengisolasi ruangan, tidak ada yang mendengar apapun di luar. Lin Feng mengepalkan tangannya dengan muram. Dia tidak tahu apakah dia bisa menolak hamba tua atau tidak, tetapi dia harus menyelesaikan masalah ini. Seperti masalah apapun, itu bisa menjadi peluang. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam dan menatap pria tua itu dengan tegas. Apa yang bisa dia lakukan selain yang terbaik? Hamba tua memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kelima, Lin Feng dari yang pertama, dia sudah mengalahkan lelaki tua itu ketika dia memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung ketiga, mengandalkan pedangnya dari Remote Times, tapi sekarang, segalanya berbeda. Pikir Lin Feng, semoga beruntung bagiku. Akankah orang-orang tua dari cabang Dao menemukan mereka dan membantunya? Lin Feng tidak bisa tahu tentang itu, tetapi ia harus bertaruh dan bertaruh bahwa mereka akan melakukannya, hidupnya dipertaruhkan. Jika Dao Chengzi muncul, dia akan menyelamatkan Lin Feng, jika dia tidak muncul, maka Lin Feng akan mati. Namun, Lin Feng tidak berniat tersentak, karena ia tidak bisa mundur, dan tidak punya tempat untuk pergi. Berjuang adalah satu-satunya pilihannya. Dia mengepalkan tinjunya dan melolong marah. Tiba-tiba, dia melempar dirinya sendiri pada pelayan tua dengan putus asa sambil melepaskan kekuatan spiritual kejadian. Lin Feng tidak bermaksud menyembunyikan kartu asnya kali ini. Kekuatan Qian Genesis spiritualnya yang mempesona melintas dan berubah menjadi kepalan raksasa, menembaki dada pelayan tua. Tinju bayangan menjadi 100 sang tinggi dan bersinar dengan gemilang. Namun, kepalan bayangan hampir segera pecah, pukulan servant tua menghancurkannya langsung, dan terus bergerak menuju Lin Feng. Lin Feng impoten. Pukulannya cukup untuk membunuh seorang kultivator dari lapisan Dewa Agung kedua dalam satu serangan, tapi itu sama sekali tidak mengancam servant lama. Kotoran, aku tidak beruntung kali ini, tetapi aku harus berjuang untuk hidup aku, pikir Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Situasinya sama sekali tidak terlihat bagus. Waktu yang begitu lama telah berlalu dan tiga tetua dari cabang Dao belum ada di sana. Lin Feng, gunakan Sword of Remote Times untuk mengalihkan perhatiannya dan ketika dia tidak memperhatikan, suruh tentara mayat iblis menyerangnya, Suti memberitahu Lin Feng secara telepati. Lin Feng senang. Dia tidak memikirkan itu. Meskipun pasukan mayat iblis biasanya tidak dapat menimbulkan ancaman bagi hamba tua, jika mereka menyerang dengan terkejut dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi untuk melindungi dirinya sendiri, itu mungkin akan berhasil. Berpikir tentang itu, Lin Feng mengeluarkan pedangnya dari Remote Times dan membuat gerakan memotong di dada Old Servant. Pelayan tua hanya tertawa ketika dia melihat pedang, dan melemparkan tendangan. Ada ledakan saat energi pedang menyala dan langsung dihancurkan. Kamu sangat lemah. Beraninya kamu mencoba dan bertarung melawanku. Mati sekarang, Lin Feng. Haha, ucap servant lama dengan gembira dan ganas. Dia kemudian melemparkan pukulan. Lin Feng bisa mencium bau kematian. Itu adalah pertama kalinya dia merasa sangat dekat dengan kematian sejak dia tiba di negara dewa. Lin Feng menggenggam pedang Remote Times dengan erat, tetapi tidak bergerak. Dia hanya melihat hamba tua semakin dekat dan dekat dengannya, 1000 meter, 500 meter, 100 meter, 50 meter, 10 meter. Sekarang, pergi, tentara mayat iblis. Lin Feng tersenyum dingin, dan matanya menjadi merah. Tiba-tiba, lebih dari 100 raksasa muncul di pihak servant lama.
Servant lama memucat. Dia belum siap untuk itu. Jika seorang kultivator lapisan setengah agung dewa menyerangnya, mereka tidak bisa melukainya. Namun, 100 dewa agung setengah besar adalah cerita lain. Lin Feng, kamu brengsek. Teriak hamba tua dalam penderitaan. 108 mayat iblis menahannya dengan kuat dan merusak kulitnya. Rambut Lin Feng berang ketika dia melihat itu. Dia tidak lupa bagaimana Fa Kunlun mati, tetapi saat itu, Fa Kunlun hanya memiliki kekuatan lapisan dewa agung kedua. Namun, hamba tua memiliki kekuatan yang kelima. Membunuhnya dengan cepat seperti ini tidak mungkin. Tapi dia pasti akan terluka parah setelah ini, yang merupakan tujuan Lin Feng. Bab 945, Kematian Hamba Tua. Subscribe Penatua. Lin Feng, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri, kamu dikutuk. Teriak servant tua dengan marah. Dia mendorong 108 mayat iblis pergi dengan satu pukulan. 20 mayat iblis terbunuh. Namun, hamba tua itu terluka parah, tetapi ia mengabaikan luka-lukanya dan terus menyerang. Lin Feng sedih. Kehilangan 20 mayat iblis jelas bukan sesuatu yang baik. Dia hanya punya 80 beberapa yang tersisa sekarang. Dia juga merasa sedih untuk tuan sebelumnya dari pasukan mayat iblis. Mereka semua berhasil melindungi 108 mayat iblis. Lin Feng adalah yang pertama yang kehilangan beberapa dari mereka. Lin Feng tidak ingin mengambil risiko lebih banyak, jadi dia mengingat yang tersisa. Namun, ketika dia melakukannya, dia merasakan energi sedingin es. Hamba tua itu menatapnya dengan marah, dan melemparkan pukulan lain. Lin Feng tidak punya waktu untuk bersembunyi. Ada ledakan saat dia dan Sword of Remote Times terpesona. Lin Feng batuk darah dan menjadi sangat pucat. Rambut panjangnya berantakan total, dan jubah hitamnya benar-benar tercabik-cabik. Dia tampak sengsara. Namun, Lin Feng tidak jatuh ke tanah. Dia melepaskan kekuatan untuk bangkit kembali di udara. Dia masih dengan kuat memegang Sword of Remote Times. Lalu dia memandang hamba tua itu dengan marah. Servant lama terluka parah dan memiliki banyak luka karena serangan mayat iblis. Potongan-potongan besar daging hilang dari lengannya, dan tulang putih mencuat. Dia tampak seperti mayat hidup. Namun, Qi-nya masih kuat. Semua yang dia pikirkan adalah membunuh Lin Feng. Lin Feng bernapas dengan cepat. Dia kelelahan. Bagaimana dia bisa melanjutkan? Dia bisa bertarung melawan servant lama ketika yang terakhir menahan kekuatannya pada lapisan Dewa Agung ketiga, tetapi tidak ketika dia memiliki kekuatan yang kelima. Pelayan tua memandangnya dengan kejam dan galak. Baginya, Lin Feng sudah mati, itu hanya masalah waktu. Sekarang dia tahu Lin Feng tidak bisa mengancamnya lagi, dia tidak buru-buru membunuhnya karena dia ingin mempermalukannya sedikit lagi. Lin Feng menyingkirkan Sword of Remote Times. Itu tidak berguna melawan seorang penggarap lapisan Dewa Agung kelima. Tidak peduli apa kartu as yang digunakan Lin Feng, itu tidak berguna. Namun, Lin Feng siap melakukan yang terbaik. Dalam kasus terbaik, dia tidak akan mati sendirian, dia akan binasa bersama dengan hamba tua. Hamba tua, hari ini, bahkan jika aku harus mati bersamamu, aku akan berhasil membunuhmu. Tonton saja, kata Lin Feng dengan tenang. Dia sepertinya tidak khawatir sama sekali. Hati hamba tua berkedut ketika dia mendengar itu. Untuk membunuhnya, Lin Feng siap mati bersamanya. Hamba tua khawatir karena dia tidak ingin mati. Hehe, kamu pikir kamu cukup kuat untuk membunuhku? Servant tua itu membalas. Tidak peduli apa yang dia pikirkan di dalam, dia terus mengolok-olok Lin Feng. Lin Feng menyeringai, lalu tiba-tiba menghilang. Servant tua itu berteriak seperti binatang buas, matanya merah. Dia melihat ke atas kepalanya dan melemparkan pukulan. Ada 3 ledakan. Selain dari bayangan tinju, tidak ada yang lain. Bayangan pukulan sekarang mengelilingi Lin Feng. Lin Feng menggunakan kekuatan penuhnya untuk melakukan serangan balik. Servant tua menatapnya dengan tajam. Pukulan pria tua itu bisa mematikan, tapi karena Lin Feng siap mati bersamanya, dia siap untuk menyerang balik. Ketika Lin Feng melihat serangannya tidak berhasil, dia melompat dan memadatkan kekuatan spiritual kejadian ke kakinya, melemparkan 2 tendangan. Kejadian cerah cahaya kekuatan spiritual mengelilingi kakinya. Dia tampak seperti iblis. Energi menakutkannya bergolak di sekelilingnya. Pria tua itu dikelilingi oleh energi Lin Feng dan mengerang kesakitan. Energi Lin Feng mendorongnya ke bawah. Namun, pukulannya juga menghancurkan Lin Feng. Lin Feng batuk lebih banyak darah. Qi-nya menjadi tidak stabil. Tapi karena dia siap mati, dia tidak peduli lagi, bahkan jika dia terluka. Lin Feng muncul di depan pria tua itu sekali lagi dan melemparkan serangkaian pukulan. Setiap kali, ia memadatkan kekuatan spiritual kejadian dalam genggamannya. Keduanya terluka saat ini. Lin Feng dalam kegilaan. Setelah banyak pukulan, lelaki tua itu didorong mundur, tampak pucat. Dia kuat, tetapi dia telah terluka oleh mayat iblis dan sekarang mereka telah bertarung untuk sementara waktu, jadi dia mulai lelah. Tapi lelaki tua itu juga memiliki pengalaman pertempuran yang hebat. Dia melompat, berputar, dan melemparkan tendangan ke arah tinju Lin Feng. Lin Feng terpesona sekali lagi. Lin Feng tidak beruntung kali ini. Dia menabrak paviliun dan menjatuhkannya. Potongan-potongan batu menabrak sesuatu yang tak terlihat.
Lin Feng mengerti bahwa itu adalah energi yang telah dilepaskan orang tua itu untuk mengisolasi ruang di mana mereka berada. Karena itu, anggota cabang Dao tidak bisa melihat mereka. Namun, Lin Feng masih memberitahu ketiga tetua sesuatu akan terjadi pada malam ini. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Dia kelelahan dan berjuang untuk berdiri. Pelayan tua telah menendang dadanya, dan itu sangat menyakitkan. Lin Feng benar-benar pucat, tapi dia tidak menyerah. Dia harus membunuh orang tua itu. Hehe, Lin Feng, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Tunjukkan kepadaku. Gunakan semua kartu truf kamu. Apapun yang kamu lakukan, kamu pasti akan celaka. Kata hamba tua. Wajahnya berubah dengan keganasan dan kebencian. Dia tampak gila. Dia ingin membunuh Lin Feng semakin banyak. Lin Feng terlalu berbahaya. Dia hanya memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung pertama, namun dia masih bisa bertarung melawannya begitu lama. Seperti apa nantinya di masa depan? Jika dia tidak membunuh Lin Feng sekarang, Lin Feng akan membunuhnya di masa depan. Memikirkan hal itu, pelayan tua tahu dia tidak bisa membuang waktu lagi. Situasi semakin berbahaya setiap detik. Dia melompat dan melemparkan pukulan lain. Itu adalah teknik meninju yang telah ia praktikkan selama jutaan tahun. Jika dia tidak berhasil membunuh Lin Feng dengan pukulan ini, itu akan menjadi penghinaan yang nyata. Lin Feng mengerutkan kening dan melihat tinju semakin dekat dan lebih dekat dengannya. Lin Feng dipenuhi keringat dingin, tapi dia tidak takut. Dia yakin dia bisa membunuh orang tua itu sebelum mati. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Dia bersiap untuk menggunakan salah satu serangan terbaiknya, perpaduan dari selusin keterampilan Tao yang digabungkan bersama. Dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Haha, oh hamba tua, hamba tua. Seperti yang diharapkan, kamu tidak membuang waktu. Haha, seseorang berteriak. Lampu putih menyala. 3 lelaki tua muncul di langit dan melemparkan pukulan pada saat bersamaan. Mereka memecah energi mengisolasi Lin Feng dan hamba tua. Penghalang itu pecah. Hamba tua itu muram, dan akhirnya tampak putus asa. Dia melirik Lin Feng dan tersenyum dengan dingin. Hehe, kamu menang. Kamu benar-benar telah merencanakan segalanya. Petik 2. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Aku memberi kamu beberapa peluang, tetapi kamu tidak memanfaatkannya, sayangnya. Aku tidak bisa menjaga seorang pelayan yang tidak taat. Aku membutuhkan orang-orang yang pantas dipercaya, Lin Feng bersumpah dengan dingin. Dia melompat kembali dan mendarat di sebelah Dao Chengxi. Dao Xuanzi berdiri di belakang hamba tua. Dao Fuzi berdiri di sebelah kiri servant lama. Dao Xuanzi telah kembali dari Lei Sekte setelah mendengar apa yang mungkin terjadi malam ini. Namun, itu sepadan. Menyingkirkan hamba tua akan memungkinkan mereka untuk menyingkirkan cabang Tian, dan dengan demikian cabang Dao akan memiliki lebih banyak peluang. Mereka kemudian akan bisa mengendalikan Tian Dao Yuan. Hamba tua itu menatap mereka dengan dingin. Matanya tidak merah lagi. Dia tiba-tiba tampak jauh lebih tua, seperti orang tua yang hampir mati. Lin Feng, kamu dan aku ditakdirkan untuk menjadi musuh alami. Kata pelayan tua, dia tampak cukup tenang pada saat itu. Lin Feng tetap diam, tidak ada yang bisa dikatakan. Dia hanya ingin menyingkirkan hamba tua. Dao Chengxi, Dao Xuanzi, Dao Fuzi, kami adalah musuh lama. Aku ditakdirkan sekarang. Hati-hati. Tapi sebagai teman lama, aku juga ingin memberitahu kamu satu hal, jangan percaya anak kecil ini, dia sangat licik. Haha, kehidupan. Ah, hidup. Servant tua mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa dengan gagah. Dia membuka tangannya dan kemudian meledak. Sebuah kawah raksasa muncul di bawahnya saat kinya menghilang. Dewa Agung yang agung sudah mati. Lin Feng tertegun. Bagaimana orang tua itu meninggal? Lin Feng berlari ke depan, tapi Dao Chengxi menghentikannya. Dia khawatir bahwa servant lama berpura-pura mati untuk menyerang Lin Feng karena kejutan. Lin Feng sekarang adalah orang yang paling penting untuk cabang Dao. Dia tidak bisa mati. Lin Feng masih berjalan lebih dekat dan menatap hamba tua. Dia langsung mengerti. Pelayan tua telah menghancurkan meridiannya sendiri untuk bunuh diri. Mengapa? Terus. Kamu tidak mau. Kenapa tidak? Pikir Lin Feng, mendesah dan tersenyum masam. 3 tetua tertinggi memandangnya dengan ragu. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Feng. Tetapi yang mereka tahu adalah bahwa mereka akhirnya menyingkirkan orang yang berbahaya. Bab 946, Siang Hari. Subscribe Penatua. Dao Chengxi menatap tubuh servant lama untuk waktu yang lama. Dia menghela nafas dengan sedih dan tak berdaya. Hamba tua dan Dao Chengxi berasal dari generasi yang sama. Mereka telah hidup begitu lama, dan sekarang hamba tua sudah mati. Namun, itu adalah hal yang baik untuk cabang Dao. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan cabang Dao, dan Lin Feng tidak akan baik, karena cabang Dao akan mendukungnya sebanyak yang mereka bisa. Lin Feng juga membantu mereka dengan menjadi musuh dengan hamba tua. Pada awalnya, Lin Feng ingin memperlakukan kedua cabang dengan adil dan setara, tetapi hamba tua telah merencanakannya terlalu banyak, meninggalkannya tanpa pilihan lain. Hamba tua telah memilih jalan yang salah. Tuan, hamba tua sudah mati.
Bukankah kita harus menghancurkan Tian? Dimulai Dao Chengzi, membungkuk di depan Lin Feng dan menunjuk ke mayat servant lama. Dia ingin menghancurkan cabang Tian sepenuhnya sekarang. Ekspresi Lin Feng tidak berubah, tetapi hatinya berkedut. Dao Chengzi sangat kejam. Lin Feng menghela nafas. Meskipun pelayan tua sudah mati, Tian Daoyuan tidak akan tenang. Dao Chengzi juga merupakan masalah besar. Namun, Lin Feng tidak ingin dewa agung-agung lainnya mati, atau Tian Daoyuan akan menjadi lebih lemah. Dia tidak punya pilihan selain menyingkirkan hamba tua, tapi itu masih menyedihkan. Jika situasinya berbeda, memiliki kultivator lapisan dewa agung kelima di Tian Daoyuan akan menjadi besar. Tapi sekali lagi, Lin Feng tidak punya pilihan, atau dia akan mati sendiri. Hamba tua sudah mati, tidak perlu melakukan apapun terhadap cabang Tian lagi. Mereka sudah ada sejak lama. Mereka adalah keturunan langsung leluhur. Jika kamu menghancurkan akar orang, kadang-kadang, mereka berhasil menghancurkan hidup kamu. Kami akan melihat apa yang kami lakukan di masa depan, kata Lin Feng suram. Dia melambai pada tiga pria tua untuk menunjukkan mereka bisa pergi. Dao Chengzi tampak tidak senang. Dia benar-benar ingin menghancurkan cabang Tian. Namun, dia juga tahu dia harus berperilaku dengan tepat. Lin Feng telah sangat berani untuk bertarung melawan hamba tua. Tuan, hamba tua sudah mati, tapi bagaimana dengan permata jiwanya? Tanya Dao Chengzi. Itu masalah besar. Dewa agung yang agung memiliki perhiasan jiwa. Jika mereka tidak menghancurkan permata jiwa servant lama, dia akan dapat hidup kembali. Aku akan membereskannya. Lakukan pekerjaan kamu dan jangan khawatir. Dao Xuanzi, terima kasih telah datang. Kamu dapat kembali ke Lei Sek sekarang. Kerjasama kami dengan mereka tergantung pada kamu dan seberapa baik kamu melakukan pekerjaan kamu, kata Lin Feng. Dia dengan cepat menoleh ke Dao Xuanzi untuk mengubah topik pembicaraan. Dao Xuanzi mengangguk, lalu membungkuk tangan dan berkata, jangan khawatir, Tuan, aku akan melakukan yang terbaik untuk menjaga hubungan baik dengan Lei Sekte. Baiklah, pergi sekarang, Lin Feng mengangguk. Dao Chengzi memandang Dao Xuanzi dan Dao Fuzi. Mereka semua tahu Lin Feng melakukan itu untuk mencegah mereka melakukan sesuatu yang drastis. Begitulah cara berpikir seorang pemimpin. Mereka baru saja membantu Lin Feng, mereka bahkan menyelamatkan hidupnya. Namun, Lin Feng tidak menunjukkan rasa terima kasih karena menyelamatkan pemimpin mereka adalah sesuatu yang seharusnya mereka lakukan. Semuanya normal. Dao Chengzi merasa sedikit kecewa, tetapi pada saat yang sama, dia pikir memiliki pemimpin seperti itu adalah hal yang baik untuk Tian Daoyuan. Tiga pria membungkuk di depan Lin Feng dan pergi. Tempat itu berantakan, semuanya hancur. Orang-orang dari Tian Daoyuan akan terkejut ketika melihat itu semua. Keluar, kata Lin Feng kepada leluhur Kong dan dewa tertinggi Tian Yuan di dunia rohnya, setelah Dao Chengzi dan dua lainnya pergi. Kedua pria tua itu keluar dan menatap Lin Feng dengan hati-hati. Sejak kapan dia punya dunianya sendiri? Ki dunia itu sangat murni. Jika mereka berlatih di dalam selama beberapa tahun, mereka akan menerobos dengan mudah dan cepat. Kedua pria itu menemukan Lin Feng semakin misterius. Dia berasal dari bumi, tetapi dia memiliki begitu banyak kartu truf. Bahkan leluhur Kong, yang telah membawa Lin Feng dari bumi ke dunia kultivasi, heran bahwa ia tidak tahu segalanya tentang Lin Feng. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah memberinya badan terlarang, dia tidak tahu apa-apa lagi. Lin Feng bukan siapa dia karena Ancestor Kong. Dia benar-benar mati, pikir dewa tertinggi Tian Yuan, menatap hamba tua di kawah. Pelayan tua terlihat jauh lebih muda dan lebih santai ketika dia mati. Pelayan tua hanya sedikit lebih muda dari leluhur Tian Daoyuan. Agak menyedihkan kehilangan sosok yang begitu menonjol di dunia kultivasi. Sekarang hamba tua sudah mati, apa yang akan terjadi pada cabang Tian? Apakah akan runtuh? Di mana permata jiwanya? Berikan padaku, kata Lin Feng kepada Ancestor Kong dengan acuh tak acuh. Leluhur Kong tersenyum tanpa daya. Dia tahu Lin Feng tidak bermaksud memberi orang tua itu kesempatan kedua. Tidakkah kamu memberinya kesempatan kedua? Tanya Ancestor Kong dengan sedih. Dia memikirkan cabang Tian. Lin Feng mengerutkan kening dan berteriak, apakah kamu pikir aku bisa memberinya kesempatan kedua? Tidak, kata leluhur Kong dengan masam. Dia tahu bahwa hamba tua akan segera kembali untuk membunuh Lin Feng jika dia hidup kembali. Lin Feng tidak bisa memberi orang berbahaya itu kesempatan kedua. Aku akan membawakan permata jiwanya kepadamu besok. Kamu bisa mempercayai aku, kata Ancestor Kong. Lin Feng mengangguk. Memang, dia benar-benar mempercayai Ancestor Kong. Dia juga tahu bahwa Ancestor Kong tidak bisa berbuat banyak dengan permata jiwa. Cabang Tian tidak akan runtuh, bahkan jika kamu memberi aku permata jiwa, kata Lin Feng serius. Itu janji. Leluhur Kong dan dewa tertinggi Tian Yuan tampak bahagia tetapi sangat cepat, mereka menggelengkan kepala dan tersenyum sedih. Hehe, cabang Tian pasti akan runtuh. Kami tidak memiliki dewa tertinggi, kata Ancestor Kong, menggelengkan kepalanya. Dia sudah mengundurkan diri, cabang Tian hancur. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa.
Dia tidak perlu memberitahu kedua lelaki tua itu apa yang dia pikirkan. Kamu bisa pergi, kata Lin Feng. Leluhur Kong dan Dewa Tertinggi Tian Yuan mengangguk dan pergi setelah melirik servan lama beberapa kali lagi. Itu adalah terakhir kalinya mereka bertemu. Setelah mereka pergi, Lin Feng menatap langit. Perlahan-lahan semakin cerah. Begitu banyak yang terjadi pada malam itu. Lin Feng mengira dia akan mati, maka dia punya harapan lagi. Lin Feng menatap mayat dan menghela nafas, sebelum meletakkannya di atas cincinnya. Tidak peduli apa, servan lama dulu adalah Dewa Agung, jadi Lin Feng tidak bisa menyia-nyiakan tubuhnya. Lin Feng tidak bermaksud menguburnya. Banyak hal yang mungkin terjadi dengan mayat seorang penggarap yang memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kelima. Misalnya, membuatnya menjadi mayat iblis dan mengendalikannya akan menjadi hal yang hebat untuk dilakukan. Servan lama selalu menolak untuk tunduk pada Lin Feng. Dalam kematian, mayatnya akan selalu mendengarkan Lin Feng. Lin Feng tidak kejam, itu hanya hukum rimba. Lin Feng tenggelam dalam pikiran untuk sementara waktu. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat langit yang cerah. Itu siang hari lagi. Semuanya kembali normal. Bab 947, Sachou kembali, subscribe Penatua. Langit baru saja berubah cerah lagi, dan Lin Feng bahkan belum meninggalkan reruntuhan. Ancestor Kong sudah kembali dengan permata jiwa servan lama. Dia memberikannya kepada Lin Feng dengan sedih. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia menyerahkan permata jiwa dan pergi. Lin Feng bisa mengerti orang tua itu. Itu adalah permata jiwa dari mantan pemimpin cabang Tian. Namun, dia tidak punya pilihan. Lin Feng mengambil permata jiwa Old Servant. Itu adalah permata merah seukuran kepalan tangan. Itu jauh lebih berat daripada permata jiwa Lin Feng, dengan Soul Qi yang sangat berat. Lin Feng tidak bisa mengambil risiko seperti itu lagi. Sudah cukup stres dengan si Emu. Sampai jumpa, hamba tua. Kamu tidak akan pernah hidup kembali. Maaf. Lin Feng meminta maaf. Dia menutup matanya dan menghancurkan permata jiwa di tangannya. Retak, permata jiwa pecah dan jiwa Qi bubar. Ada dua ledakan sekaligus. Lin Feng mendengar seseorang berteriak putus asa, tetapi hanya selama beberapa detik. Lin Feng tahu bahwa itu adalah jiwa pelayan tua. Dia berteriak untuk terakhir kalinya sebelum menghilang selamanya. Pelayan tua tidak akan pernah melihat dunia lagi. Jiwamu telah bubar. Sekarang aku bisa menggunakan tubuh kamu. Tidak adil, ya, hehe. Aku pikir itu juga tidak adil, tetapi siapa yang peduli? Dunia kita tidak adil. Pelayan tua, satu-satunya kesalahan kamu adalah meminta aku untuk bergabung dengan Tian Dao Yuan, desah Lin Feng. Jika pelayan tua tidak ingin dia bergabung dengan Tian Dao Yuan dan menjadi tuan mereka, dia tidak akan mati dan tiga tetua tertinggi tidak akan pernah muncul. Pelayan tua hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Lin Feng sudah berhenti memikirkan masa lalu. Itu tidak masalah lagi. Dia harus fokus pada apa yang harus dia lakukan selanjutnya, kompetisi Sekte Taking. King Xin Yue telah mengumumkan bahwa Lin Feng adalah calon suaminya dan banyak jenius muda sekarang membencinya karena itu. Lin Feng sudah bisa membayangkan bahwa dalam sebulan, semua jenius muda yang berpartisipasi dalam kompetisi akan menganggapnya musuh. Itu juga tidak akan mudah. Lin Feng tersenyum kecut. King Xin Yue tidak membantunya dengan mengatakan dia menyukainya. Namun, Lin Feng tidak bisa marah pada wanita seperti itu. Jika itu wanita lain, dia akan marah, tapi dia tidak bisa marah pada King Xin Yue. Aku sangat merindukan Yao Yuyan, aku kira, pikir Lin Feng. Dia tidak benar-benar tahu mengapa, terutama mereka tidak mengenal satu sama lain dengan baik. Mereka baru saja bertemu secara tidak sengaja. Seseorang datang ke sini, sebut Dao Chengzi, Dao Fuzi, dan leluhur Kong. Katakan pada mereka untuk menemuiku di aula besar. Lin Feng berteriak kepada seorang penjaga. Murid itu segera lari. Itu siang hari, sehingga semua orang bisa melihat kediaman Lin Feng telah runtuh. Mereka juga memahami sesuatu yang penting telah terjadi pada malam hari. Mereka segera mendengar tentang fakta bahwa pelayan tua telah berusaha membunuh Lin Feng, tetapi dialah yang akhirnya mati. Ketika para murid Tian Dao Yuan mendengar itu, mereka bahkan lebih takut pada Lin Feng. Betapa luar biasa, dan menakutkan. Peluang seseorang untuk tidak mendengarkan perintah Lin Feng semakin berkurang. Bagaimana orang bisa berani melanggar Lin Feng sekarang? Lin Feng tersenyum puas saat dia berjalan ke aula besar. 1 jam kemudian, matahari tinggi di langit dan menerangi Tian Dao Yuan. Itu hangat, jauh lebih hangat dari hari sebelumnya. Di aula besar, Dao Chengzi, Dao Fuzi, dan leluhur Kong semua menunggu Lin Feng. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya duduk di singgasana utama dan melirik Dao Chengzi dan leluhur Kong sekarang dan kemudian sebelum menundukkan kepalanya sekali lagi. 3 orang bertanya-tanya mengapa Lin Feng memanggil mereka. Setelah waktu yang lama, Dao Chengzi bertanya dengan sangat hati-hati, Tuan, mengapa kamu memanggil kami? Memang, Tuan, kamu memanggil kami, bagaimana kami dapat membantu kamu? Dao Fuzi mengangguk. Leluhur Kong memandangi mereka. Kedua sesepuh sangat hormat. Hamba tua itu benar-benar bodoh untuk tidak menghormati guru baru mereka.
Tidak peduli seberapa kuat Lin Feng, mereka masih harus mendengarkan perintah pemimpin mereka. Lin Feng tersenyum acuh tak acuh, aku pikir kamu akan berdiri di sana selamanya tanpa bertanya. Leluhur Kong, bagaimana perasaan para murid? Lin Feng bertanya kepada Leluhur Kong. Leluhur Kong terkejut, dia tahu bahwa Lin Feng berbicara tentang para murid dari cabang Tian. Mereka sudah siap, aku sudah memberitahu mereka segalanya tentang. Kata Ancestor Kong. Lalu dia berhenti selama beberapa detik, melirik Dao Chengzi dan Dao Fuzi dan melanjutkan, mereka berpikir bahwa hamba tua itu tidak tahu malu. Mereka membencinya. Petik 2. Bagus, Lin Feng mengangguk. Dia merasa lega, dan dia juga mempercayai Leluhur Kong. Jika murid-murid dari cabang Tian membenci Lin Feng, maka mereka berpotensi akan mengancamnya di masa depan, sekelompok pelayan lama baru bisa muncul. Leluhur Kong, mulai sekarang, kamu adalah pemimpin baru dari cabang Tian. Cabang kamu tidak memiliki dewa agung yang hebat untuk saat ini, tetapi itu tidak masalah karena cabang Tian dan cabang Dao keduanya mewarisi pengetahuan dari leluhur Tian Dao Yuan. Kedua cabang harus saling mendukung. Bagaimana menurutmu? Tanya Lin Feng, mengerutkan kening dan melirik Dao Chengzi. Dao Chengzi dengan cepat mengerti bahwa Lin Feng tidak berniat untuk meninggalkan cabang Tian. Lin Feng muak dengan konflik internal. Dia ingin kedua cabang hidup dalam harmoni. Selain itu, tanpa hamba tua, tidak ada lagi persaingan nyata antara kedua cabang. Karena itu, Dao Chengzi tidak bisa membantahnya. Benar, Tuan, kedua cabang harus hidup dalam harmoni bersama. Di masa lalu, mereka bukan karena hamba tua. Mulai sekarang, kita bisa hidup berdampingan secara damai dengan cabang Tian. Petik 2. Kami semua adalah anggota Tian Dao Yuan dan kami akan tetap melakukan apa yang kamu katakan, kata Dao Fuzi dan Dao Chengzi bersama-sama. Lin Feng tidak benar-benar mempercayai mereka. Baiklah, aku percaya padamu. Cabang Tian tidak memiliki dewa agung yang agung, jadi aku akan mengendalikannya sendiri. Baiklah, Lin Feng bertanya pada Dao Chengzi. Ekspresi Dao Chengzi jatuh. Lin Feng mendukung cabang Tian. Karena Lin Feng mengatakan itu, mereka tidak punya cara untuk menentang cabang Tian. Bagaimana licik, Lin Feng benar-benar pintar dan manipulatif. Di mana Ancestor Kong menemukan pemimpin seperti itu? Sungguh mimpi buruk bagi cabang Dao. Dia menyesal bahwa dia telah membantu Lin Feng membunuh hamba tua sekarang. Cabang Dao tidak benar-benar mendapat manfaat dari situasi sekarang, Lin Feng adalah satu-satunya yang melakukannya. Dao Chengzi menarik wajah panjang. Leluhur Kong bahagia di dalam. Memiliki pemimpin Tian Dao Yuan mengendalikan cabang Tian sungguh luar biasa. Dengan begitu, tidak ada lagi risiko runtuh untuk cabang Tian. Namun, cabang Tian juga membutuhkan para jenius muda untuk menerobos ke lapisan Dewa Agung-Agung sesegera mungkin. Ngomong-ngomong, kita sudah selesai. Kamu bisa pergi, kata Lin Feng tegas. Dia dalam suasana hati yang hebat. Leluhur Kong bersiap untuk pergi, tetapi Dao Chengzi dan Dao Fuzi masih berdiri di sana. Sepertinya mereka tidak akan pergi. Leluhur Kong mengerutkan kening. Lin Feng menatap keduanya dengan rasa ingin tahu dan bertanya, ada lagi, tetua tertinggi. Ya, kata Dao Chengzi, mengangguk serius. Suasana menjadi berat. Lin Feng punya firasat buruk. Apa yang kamu inginkan? Tanya Lin Feng suram. Dao Chengzi melirik Ancestor Kong, lalu menatap Lin Feng lagi dan membungkuk tangan. Tuan, Sa Chou kembali. Leluhur Kong adalah yang pertama bereaksi. Apa? Sa Chou kembali? Mustahil. Tidak ada yang mengenal Sa Chou lebih baik darinya, karena cabang Tian selalu mendukung Sa Chou. Bagaimana bisa Dao Chengzi tahu bahwa Sa Chou kembali dan bukan dia? Ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Bab 948, keluar karakter. Subscribe Penatua. Hei, mengapa kamu terkejut, Leluhur Kong? Tanya Dao Chengzi menggoda. Leluhur Kong suram. Jika Sa Chou kembali, hanya ada satu alasan, Dao Chengzi mungkin telah merencanakan melawannya dan membuatnya kembali. Kalau tidak, Sa Chou tidak akan kembali dengan sukarela, karena dia tidak menyukai Tian Dao Yuan. Saat itu, di Tian Yuan, dia mengenakan topeng iblis untuk memberitahu semua orang bahwa dia membenci Tian Dao Yuan. Dia membenci cabang Tian dan cabang Dao. Tapi sekarang dia sudah kembali, jadi pasti ada masalah. Atau bisa juga karena Lin Feng. Tuan, Sa Chou ada di luar, haruskah aku memintanya masuk? Tanya Dao Chengzi. Lin Feng menatap Dao Chengzi dan kemudian di Ancestor Kong. Lin Feng tidak tahu harus berpikir apa, tetapi dia mengangguk dan berkata, suruh dia masuk. Lin Feng tahu bahwa ia ditakdirkan untuk bertemu Sa Chou. Semakin cepat dia berurusan dengan Sa Chou, semakin baik dia bisa fokus pada kompetisi Sekte Taking. Di Tian Dao Yuan, cabang Tian adalah cabang yang paling tidak stabil, terutama sekarang setelah Sa Chou kembali. Jika Lin Feng tidak berurusan dengan Sa Chou, dia mungkin tidak bisa tetap menjadi pemimpin Tian Dao Yuan. Dia juga tidak akan bisa mendapatkan warisan leluhur Tian Dao Yuan. Lin Feng telah setuju untuk menjadi Master of Tian Dao Yuan terutama untuk warisan leluhur.
Ketika Dao Chengzi mendengar Lin Feng, dia tersenyum lebar, seolah semuanya terjadi sesuai rencana. Lin Feng tahu bahwa Dao Chengzi mungkin telah merencanakan melawannya dan bertanya-tanya mengapa dia membuat Sa Chou kembali. Jika Lin Feng tidak cukup kuat, maka dia tidak akan mendapatkan warisan, dan Sa Chou akan menjadi pemimpin baru Tian Dao Yuan. Tapi Dao Chengzi tidak pernah menunjukkan warna aslinya. Dia tidak ingin menyinggung siapapun. Lin Feng mendengar seseorang tertawa. Seorang pria langsing berjubah hitam diikuti oleh beberapa murid memasuki aula besar. Dia tampak seperti tengkorak. Pria itu sebenarnya cukup kurus. Dia hampir terlihat seperti mayat. Rambutnya pendek dan alisnya tajam. Lin Feng segera mengerti bahwa Sa Chou adalah seorang kultivator yang kompleks. Dia memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kedua, tapi jelas bukan yang biasa. Lin Feng segera menduga bahwa seorang kultivator lapisan Dewa Agung ketiga mungkin tidak bisa mengalahkan Sa Chou. Sa Chou juga berbakat, sama seperti Lin Feng. Ketika Sa Chou memiliki kekuatan lapisan dewa tertinggi, dia telah membunuh dewa-dewa setengah tertinggi yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dia memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung yang pertama, dia juga bisa melecehkan pembudidaya dari lapisan ketiga. Sekarang, dia memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung yang kedua. Sa Chou masih tidak memiliki musuh pada tingkat kultivasi yang sama. Penggarap lapisan Dewa Agung ketiga tidak bisa mengalahkannya. Dia adalah Sa Chou, jenius muda Tian Dao Yuan. Banyak orang dari cabang Tian bangga padanya. Namun, Sa Chou muak dengan Tian Dao Yuan karena ketegangan batin antara kedua cabang. Itu sebabnya dia pergi. Tapi sekarang dia kembali. Mengapa? Leluhur Kong khawatir. Dao Chengzi dan Dao Fuzi menatap Sa Chou. Mereka tampak bersemangat. Apakah rencana mereka akan berhasil? Sa Chou berdiri di tengah aula besar. Dia 1,90 meter, sangat tinggi, dan ramping. Sa Chou mengangkat kepalanya dan menatap Lin Feng dengan acuh tak acuh. Jadi ini adalah pemimpin sementara yang baru, Lin Feng. Sa Chou memandang Lin Feng, mencoba membacanya, mencoba melihat semua rahasia Lin Feng dan kartu truk sekilas. Lin Feng memandang Sa Chou dengan cara yang sama. Pada akhirnya, Lin Feng mengerti satu hal, dia harus mempertaruhkan nyawanya lagi untuk mengalahkan Sa Chou. Sa Chou tidak seperti Chu Chun Qiu atau Pangeran Hantu. Sa Chou kekurangan sesuatu. Semangat, mungkin. Namun, orang-orang Tian Dao Yuan menganggap Sa Chou sebagai jenius yang hebat. Situasi di Tian Dao Yuan aneh karena ada banyak dewa tertinggi, tetapi tidak ada jenius muda yang nyata. Lin Feng pikir itu aneh pada awalnya. Tetapi pada saat yang sama, ia menyalahkan kedua cabang dan konflik mereka. Semua jenius muda dari Tian Dao Yuan mungkin telah mati saling bertarung. Sa Chou adalah keturunan leluhur, jadi tidak ada yang berani membunuhnya, itu sebabnya dia masih hidup. Dao Chengzi bahkan tidak bisa 100% yakin dia bisa membunuh Sa Chou juga, karena Sa Chou memiliki begitu banyak kartu truf, terutama karena dia telah tinggal di luar negeri untuk sementara waktu. Kamu benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin generasi ke-6 dari sekte kita yang berharga. Kata Sa Chou tiba-tiba. Semua orang tercengang, termasuk Lin Feng. Lin Feng sudah siap bertarung lagi. Bukankah Sa Chou kembali untuk bertarung melawannya? Sepertinya bukan itu masalahnya. Sa Chou memandang Lin Feng, lalu dia memandang Dao Chengzi dan berkata dengan tegas, Tian Dao Yuan tidak mampu membuang waktu. Jika kamu masih tetua tertinggi, kamu harus berhenti bermain-main. Kalian semua, cabang Tian dan cabang Dao harus disatukan. Bukankah kamu semua murid Tian Dao Yuan? Leluhur kita mendedikasikan hidupnya untuk sekte. Aku tidak ingin melihat sekte dihancurkan oleh kalian semua, kata Sa Chou tegas. Dao Chengzi dan leluhur Kong menundukkan kepala mereka. Sa Chou pasti memenuhi syarat untuk berbicara tentang Tian Dao Yuan, sebagai keturunan langsung dari leluhur yang telah menciptakannya. Lin Feng berdiri dan mendengarkan dengan seksama. Dulu, Tian Dao Yuan adalah sekte yang paling kuat. Mereka bisa bersaing dengan sekte Taking. Apakah kamu tidak ingat? Leluhur Kong, kamu bereinkarnasi 5 kali, bukankah kamu melewatkan masa lalu yang indah? Seru Sa Chou dengan marah. Leluhur Kong merasa bersalah dan tersipu malu. Dao Chengzi, kamu dulu murid biasa pada zaman dulu. Apakah kamu lupa bagaimana kamu naik ke dalam hierarki, dari seorang murid biasa menjadi seorang tetua? Dao Chengzi juga menundukkan kepalanya. Dia bisa mengingat masa lalu yang indah. Dia tidak melupakan hal-hal itu. Dia juga tidak lupa saat dia masih menjadi murid biasa. Dao Fuzi, apakah kamu lupa tentang waktu ketika sekte runtuh? Apakah kamu lupa bahwa Taking sekte mencap kamu? Apakah kamu semua lupa betapa bangganya kamu dulu? Teriak Sa Chou dengan marah. Semua orang diam. Semua orang teringat masa lalu yang tiba-tiba. Para murid ingat ketika mereka bergabung dengan Tian Dao Yuan. Tiba-tiba, semua orang menyadari Tian Dao Yuan telah mengambil jalan yang salah. Kedua cabang itu menjadi lebih penting daripada Tian Dao Yuan sendiri bagi kebanyakan orang. Dao Chengzi merasa kasihan kepada leluhurnya. Leluhur Kong tetap diam. Dia telah bereinkarnasi 5 kali, jika dia tidak melakukannya, dia akan sekuat Dao Chengzi.
Dia telah menemukan Lin Feng dan Jeston, jadi dia tidak menyesal. Sa Chou melihat ekspresi semua orang dan pada akhirnya, dia memandang Lin Feng dan menunjuk kepadanya, "Kamu, Lin Feng, kamu adalah pemimpin, penguasa Tian Dao Yuan. Jangan biarkan siapapun meragukan keputusan kamu. Kamu, Lin Feng, sangat berbakat dan berani. Kamu bahkan membunuh hamba tua demi Tian Dao Yuan. Itu adalah keputusan yang bijak. Aku mendukungmu. Aku, Sa Chou, mengumumkan, bahwa mulai sekarang, jika ada yang berani menentang Lin Feng, aku akan menjadi orang pertama yang membunuh mereka. Leluhur aku mendedikasikan hidupnya untuk sekte ini. Aku tidak ingin menjadi pemimpin, tetapi aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya atau mempermalukannya. Musuh bukanlah orang-orang dari Tian Dao Yuan, musuh adalah orang lain. Jadi, jangan malu, teriak Sa Chou. Matanya merah. Semua orang menundukkan kepala, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Dao Chengzi merasa bersalah dan menyesal telah membawa Sa Chou kembali. Tidak hanya rencananya gagal, tapi sekarang Lin Feng jelas dan secara resmi pemimpin baru Tian Dao Yuan. Setelah apa yang dikatakan Sa Chou, Lin Feng tidak akan seketat itu. Itu semua karena Sa Chou. Itu semua sangat keluar dari karakter. Bab 949, Pria Berpakaian Hitam. Subscribe Penatua. Sa Chou mempelajari Lin Feng. Dia memiliki perasaan campur aduk. Dia sedikit iri dengan Lin Feng, tetapi dia harus mengakui bahwa Lin Feng adalah pilihan yang sempurna untuk menjadi pemimpin Tian Dao Yuan. Dia sangat berbakat dan luar biasa. Sa Chou tidak bijak, tetapi dia tahu bahwa menjadi cemburu dan picik tidak baik untuk sekte yang diciptakan leluhurnya, jadi dia menerima Lin Feng sebagai pemimpin baru Tian Dao Yuan. Tapi, berpikir tentang itu, Sa Chou memandang Lin Feng dengan muram. Dia tidak keberatan jika Lin Feng adalah pemimpin baru Tian Dao Yuan, tetapi pada saat yang sama, dia tidak setuju dengan semua yang dilakukan Lin Feng, dan juga, dia tidak benar-benar menyukai orang-orang seperti Lin Feng. Jadi, dia harus mengatakan kepadanya apa yang dia pikirkan, karena dia tidak tahan orang seperti dia. Ketika Lin Feng melihat ekspresi Sa Chou, dia mengerti. Sa Chou masih ingin memberinya pelajaran yang bagus. Namun, Lin Feng puas dan menunggu Sa Chou dengan hormat. Sa Chou bukan tuan muda yang sombong dan sombong, atau dia tidak akan populer dan terkenal. Dia telah meninggalkan Tian Dao Yuan karena konflik internal. Kalau tidak, dia akan menjadi pemimpin baru sejak lama. Semua orang berbeda dan sulit dimengerti. Aku sudah selesai dengan pengumuman publik. Sekarang, aku perlu memilah beberapa hal, kata Sa Chou acuh tak acuh. Lalu dia memandang Lin Feng dan berkata, kamu dan aku pintar. Kami tidak perlu berbicara terlalu banyak. Petik 2. Ya aku tahu. Besok siang, sampai jumpa di Tian Yuan, jawab Lin Feng dengan anggukan dan senyum. Orang-orang yang tidak tahu tidak bisa mengerti apa yang mereka maksud, tetapi orang-orang yang ada di sana semua mengerti apa yang mereka maksud. Mereka semua tahu apa yang akan mereka lakukan besok siang. Sa Chou pergi, begitu pula Lin Feng. Setelah itu, semua orang meninggalkan aula besar. Malam itu, orang-orang harus beristirahat karena di Feng dan Sa Chou akan ada pertempuran hebat pada hari berikutnya. Berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh bagian Langxie City, termasuk di Langxie Timur di mana Lei Sek berada. Lei Sekte dan Tian Dao Yuan adalah sekutu sehingga mereka berkomunikasi. Lei Sekte mengirim banyak orang ke Tian Dao Yuan. Lei Gang dan Lei Ben berada di grup itu, yang juga termasuk beberapa tetua Lei Sekte. Para murid Tian Dao Yuan sangat gembira. Semua orang mengagumi Sa Chou di Tian Dao Yuan. Sa Chou adalah keturunan langsung dari leluhur mereka dan seorang jenius sejati. Banyak orang juga mengagumi Lin Feng sejak pertempurannya melawan servan lama, dan dia juga pemimpin baru mereka. Pertarungan Lin Feng dan Sa Chou bahkan belum dimulai dan banyak orang sudah bersemangat. Dua kelompok terbentuk secara alami di Tian Dao Yuan. Bukan cabang Tian dan cabang Dao, tetapi kelompok yang mendukung Lin Feng, dan yang lainnya mendukung Sa Chou. Dao Chengzi bingung. Kedua kelompok itu terdiri dari para murid dari kedua cabang. Sangat jarang terlihat di Tian Dao Yuan. Dua cabang akan menghilang jika terus seperti itu, pikir Dao Chengzi. Dia khawatir. Dia tidak ingin kedua cabang menghilang. Dia ingin cabang Dao melanjutkan, tetapi karena Sa Chou marah, apa yang bisa dia lakukan? Dia juga berharap Tian Dao Yuan akan bangkit kembali. Dao Chengzi pasti memiliki perasaan campur aduk. Malam itu, tidak ada yang berjalan keluar. Semua orang beristirahat dan bersemangat tentang pertempuran pada hari berikutnya, seolah-olah mereka akan bertarung sendiri. Lin Feng dan Sa Chou jauh lebih sederhana. Lin Feng sedang minum teh di kediaman barunya, karena yang sebelumnya telah hancur selama pertempuran melawan hamba tua. Sa Chou sedang memandangi bintang-bintang di luar jendela. Itu adalah malam yang indah, dan dia merasa tenang dan tenang. Dia telah tinggal di kota Tiandong untuk waktu yang lama, dan telah bertemu dengan banyak pembudidaya yang sangat kuat. Dia tidak berpikir bahwa bagian dunia ini sangat mengesankan dibandingkan dengan kota Tiandong. Tiandong City sangat besar.
Orang-orang yang belum pernah ke sana tidak dapat membayangkan betapa kuatnya orang-orang di sana, jauh lebih kuat daripada orang-orang di kota Langxie atau kerajaan Falan. Apakah kamu akan menggunakan kekuatan penuhmu besok selama pertarungan? Tanya suara serak di belakang Sachou. Ketika Sachou mendengarnya, dia berbalik dan menatap pembicara. Pria itu mengenakan jubah hitam dan memiliki topi bambu anyaman. Dia tidak bisa melihat wajah pria itu, hanya saja pria itu selurus Sachou. Jika kamu tidak menginginkanku, aku juga tidak bisa bertarung, jawab Sachou. Pria itu menggelengkan kepalanya, berbalik dan duduk di kursi. Dia mengambil secangkir teh, menyesap, dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu, ayahku tidak akan bahagia. Karena kamu menemukan ayahmu, mengapa kamu tidak pergi dan berbicara dengannya? Tanya Sachou dengan heran. Ketika pria itu mendengar itu, dia menggelengkan kepalanya dan tetap diam. Sachou tidak menekan. Pria muda itu aneh, tetapi semua orang menyukainya di sekte, dan sekte itu memintanya untuk membawanya untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Dia tidak mengira pemuda itu akan memiliki hubungan darah dengan Lin Feng. Lin Feng adalah ayahnya. Kebetulan sekali, sungguh tidak bisa dipercaya, seperti sandiwara teater. Sachou menghela nafas. Sekte yang dia ikuti sangat luar biasa. Sebagai perbandingan, Tian Dao Yuan sangat lemah. Aku mengerti. Aku akan menggunakan kekuatan penuh aku, tetapi aku tidak akan menggunakan kartu truf. Aku akan melakukan duel hebat melawan ayahmu. Aku harap kamu akan menikmati pertunjukan, kata Sachou kepada pria berpakaian hitam sebelum meninggalkan ruangan. Pria berpakaian hitam itu tidak memperhatikan Sachou, dia hanya terus minum teh. Pada saat yang sama, Lin Feng juga minum teh di kamarnya, sama seperti pria berpakaian hitam di kamar lain. Lin Feng tidak tahu bahwa salah satu anggota keluarganya ada di sana, tidak jauh. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu Lin Feng. Lin Feng terkejut, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, pintunya tidak terkunci. Silahkan masuk. Leluhur Kong dan Dewa Tertinggi Zidian bergerit membuka pintu dan melangkah masuk. Dewa Tertinggi Zidian tampak cukup hikmat. Kedua pria tua menutup pintu dan berjalan ke Lin Feng. Duduk, kata Lin Feng sambil tertawa. Salah satunya adalah salah satu dermawan Lin Feng, dan yang lainnya adalah gurunya, jadi Lin Feng merasa berterima kasih kepada mereka. Sekarang Lin Feng adalah pemimpin mereka, jadi dialah yang menyuruh mereka duduk. Segalanya berubah, tapi Lin Feng perlahan mulai terbiasa. Leluhur Kong dan Dewa Tertinggi Zidian duduk di hadapan Lin Feng. Lin Feng menuangkan teh ke dalam 2 cangkir dan memberikannya kepada orang-orang tua. Jadi, apa yang membawamu kemari begitu terlambat? Tanya Lin Feng. Leluhur Kong melirik Dewa Tertinggi Zidian. Dewa Tertinggi Zidian memandang Ancestor Kong dengan ragu-ragu selama beberapa detik, lalu dia di Lin Feng. Tuan, kamu harus membatalkan pertempuran besok, jelas Dewa Tertinggi Zidian. Lin Feng tidak mengerti. Kenapa aku membatalkan? Dia bertanya dengan sempit. Dewa Tertinggi Zidian tetap diam selama beberapa detik dan kemudian menjawab, 2 kelompok telah dibentuk di sekte karena duel, 1 kelompok mendukung kamu, yang lain mendukung Sachou. Kedua cabang tidak tahu harus berbuat apa. Para murid sekte keluar dari kendali. Mereka bahkan menempatkan taruhan pada pertempuran kamu. Petik 2. Dao Chengzi datang menemui kami dan memberitahu kami bahwa dia berharap kedua cabang itu akan tetap ada. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan membatalkan duel, ungkap Dewa Tertinggi Zidian. Leluhur Kong juga merasa canggung. Lin Feng mengerti apa yang mereka maksudkan, para lelaki tua khawatir bahwa jika kedua cabang itu berhenti ada, para murid akan menjadi bingung. Tapi apakah itu benar-benar masalah? Dao Chengzi, Leluhur Kong, dan orang-orang tua lainnya takut akan hal itu, tetapi bagaimana mungkin para murid menjadi bingung karena duel tunggal? Bisakah Tian Dao Yuan tenggelam dalam kekacauan karena hal seperti itu? Orang-orang tua itu mungkin khawatir karena para murid akan berhenti mendengarkan para pemimpin dari cabang mereka masing-masing, tetapi mereka mungkin tidak berani mengatakan itu secara terbuka. Tapi Lin Feng tahu itu yang mereka pikirkan. Namun, dia tidak bisa memutuskan untuk membatalkan duel sendirian. Aku tidak akan membatalkan duel. Dan jika para murid Tian Dao Yuan mendukung Sachou atau aku, lalu apa? Itu tidak masalah. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, karena kamu berada di puncak 2 cabang. Dengan meminta aku untuk membatalkan duel, kamu hanya menjadi egois. Kamu memikirkan kepentingan pribadi kamu sendiri, itu saja. Petik 2. Kedua cabang tidak dapat mengendalikan murid-murid mereka, itu masalahnya. Tapi itu bukan masalah kita, berbicara seseorang pada saat itu, tertawa dengan dingin. Dewa Tertinggi Zidian dan Leluhur Kong mengangkat kepala mereka dan menyaksikan Sachou memasuki ruangan. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Dia merasa lega. Pada awalnya, dia tidak benar-benar tahu bagaimana menentang kedua lelaki tua itu, tetapi sekarang Sachou telah mendukungnya. Leluhur Kong dan Dewa Tertinggi Zidian merasa canggung. Memang, Sachou mengerti apa yang mereka maksudkan.
Mereka khawatir para pemimpin dari cabang-cabang yang berbeda akan kehilangan kekuasaan atas para murid dari dua cabang. Bab 950, Pertempuran Jiwa. Kenapa tidak? Subscribe Penatua. Kamu tidak bodoh. Kamu tahu apa tujuan aku? Kata Sachou kepada leluhur Kong dan Dewa Tertinggi Zidian dengan aneh. Ekspresi Ancestor Kong dan Dewa Tertinggi Zidian tiba-tiba berubah. Mereka tidak ingin memikirkan hal itu, tetapi sekarang Sachou mengambil inisiatif untuk membicarakannya. Itu membuat bulu kedua laki-laki. Lin Feng menatap Sachou dan segera mengerti. Tujuan Sachou sebenarnya adalah untuk membongkar dua cabang dan mengubahnya menjadi dua kelompok, satu kelompok yang mendukung Sachou, dan satu yang mendukung Lin Feng. Sachou berpikir bahwa kedua cabang sudah ada terlalu lama, dan tidak berfungsi dengan baik. Jadi mengubah mereka menjadi dua kelompok yang terdiri dari orang-orang dari dua cabang sebelumnya adalah cara yang baik, terutama karena hamba tua sudah mati. Itu jauh lebih mudah sekarang. Dia adalah salah satu keturunan leluhur, dan dia tidak ingin Tian Daoyuan dikendalikan oleh dua cabang yang tidak bekerja sama dengan baik. Diperlukan perubahan. Sekarang Lin Feng telah muncul dan Tian Daoyuan telah menaruh harapan besar padanya, jadi Sachou bersedia membantunya. Pergi sekarang. Jangan bicara dengan siapapun tentang hal itu. Aku juga perwakilan dari cabang Tian, jadi aku melakukan apa yang menurut aku terbaik untuk kita semua, perintah Sachou tanpa ekspresi. Kedua lelaki tua itu tidak punya pilihan selain pergi. Mereka tahu apa yang ingin dilakukan Sachou, dan dia tampaknya bertekad untuk melakukannya. Mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa tanpa hamba tua, cabang Tian tidak lagi ada kecuali dalam nama. Namun, cabang Dao tidak akan menerima itu, dan mereka mungkin akan mencoba hal-hal baru untuk melindungi diri mereka sendiri. Meskipun Dao Chengzi telah memahami banyak hal setelah pidato Sachou, dia tidak siap untuk menyerah, terutama untuk kepentingan pribadinya. Mereka membutuhkan waktu untuk mengubah keadaan. Tidak ada terburu-buru. Leluhur Kong dan Dewa Tertinggi Zidian meninggalkan kediaman Lin Feng, meninggalkan Lin Feng dan Sachou sendirian. Apa yang kamu lakukan agak berbahaya, Lin Feng mengerutkan kening. Sachou tersenyum dengan tenang. Terus, jika aku tidak mencoba, bagaimana aku bisa tahu itu tidak akan berhasil? Selain itu, aku yakin kamu senang dengan rencana aku, bukan? Dia yakin Lin Feng mendukung rencana itu. Dia adalah pemimpin baru Tian Daoyuan dan ingin menjaga seluruh sekte di bawah kendali ketat, jadi bagaimana mungkin dia tidak setuju? Lin Feng mempelajari ekspresi Sachou, tetapi tetap diam. Sachou benar. Bagaimana dia bisa menentang rencana yang begitu bagus? Jika dua cabang dibongkar dan diubah menjadi dua kelompok, termasuk yang mendukungnya, maka semuanya baik-baik saja. Baiklah, selamat malam. Besok siang, kita akan memiliki duel yang hebat, desah Sachou dengan tenang. Kamu juga, Lin Feng mengangguk, tapi dia tidak berdiri. Sachou tersenyum dan berjalan ke pintu. Ketika dia tiba di pintu, dia berbalik dan berkata dengan aneh, aku benci orang yang percaya diri sepertimu. Aku sebenarnya tidak tahan orang seperti kamu. Aku sudah lama mengenalmu, sejak kamu membunuh Yan Zhen, tapi aku benar-benar tidak tahan dengan orang-orang sepertimu. Namun, aku harus mengakui kamu luar biasa. Mungkin aku tidak tahan denganmu karena kamu luar biasa, aku Sachou. Dia memiliki perasaan campur aduk, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Lin Feng adalah pesaing yang kuat. Dia bukan tuan muda yang bodoh dan sombong, dan dia tidak mengandalkan status sosialnya untuk menindas orang. Dia membenci orang yang melakukan itu. Dia menindas orang menggunakan kekuatan. Lin Feng sama. Mereka berdua memiliki kepribadian yang kuat, jadi bergaul itu sulit. Lin Feng, setelah pertempuran kita besok, tidak peduli apakah kamu menang atau kalah, kamu akan menerima warisan leluhurku, janji Sachou sebelum pergi. Lin Feng tidak marah. Dia hanya merasa lebih bertekad untuk mengalahkan Sachou. Ketika dia menghormati lawan, dia menggunakan kekuatan penuhnya. Jika kamu tidak tahan aku, kita bisa bertarung. Sesederhana itu, bisik Lin Feng, tersenyum pada dirinya sendiri dan minum tehnya. Malam berlalu dengan cepat. Pagi-pagi sekali, murid-murid Tian Daoyuan sudah berkumpul di kaki istana besar Tian Yuan. Baik Lin Feng dan Sachou memiliki ingatan yang kuat dari sana. Mereka berdua mengenakan topeng iblis di sana. Salah satunya telah membantai banyak orang. Yang lain telah menghancurkan sebagian besar kota dan juga membunuh banyak orang. Orang-orang mengingat Sachou sebagai tukang daging dan Lin Feng sebagai monster yang ganas. Duel antara dua raksasa akan terjadi, jadi orang-orang sangat bersemangat. Banyak anak muda yang tidak sabar untuk melihat pertarungan. Mereka akan dapat belajar banyak dari mereka. Tetapi orang-orang tua di atas dua cabang khawatir. Dao Chengzi melihat sekeliling. Dia bisa melihat murid-murid di kerumunan dari kedua cabang berdiri bersama, kelompok murid yang mendukung Lin Feng. Dia semakin khawatir tentang Tian Daoyuan. Segalanya berubah dengan cepat. Dao Chengzi tidak bisa menggunakan kekuatan untuk mengubah keadaan seperti yang diinginkannya, atau murid-murid Tian Daoyuan akan berhenti mempercayainya. Lin Feng, orang seperti apa kamu, pikir Dao Chengzi.
Tian Daoyuan tidak mengundang siapapun untuk datang dan menonton pertempuran, tetapi banyak orang dari berbagai kelompok berpengaruh datang untuk menonton, termasuk anggota Lei Sekte seperti Lei Gang dan Lei Ben. Terlepas dari anggota Sekte Lei, ada Raja Naga Hitam, yang juga merupakan sesepuh dari Sekte Naga Kuno. Ketika Lin Feng melihat Raja Naga Hitam, dia terkejut. Raja sekarang memiliki kekuatan lapisan dewa tertinggi level 4 tingkat tinggi, dan dia akan menerobos ke lapisan dewa tertinggi setengah besar. Lin Feng tercengang. Long Lan Er sangat efisien. Sekte Naga Kuno akan segera bangkit kembali. Tidak heran dia mengatakan bahwa selama ada naga, dia bisa membuat Sekte Naga Kuno bangkit kembali. Lin Feng mengira dia agak terlalu optimis saat itu, tetapi pada akhirnya, dia sangat realistis. Selain Raja Naga Hitam, Faduo dari Kekaisaran Falan juga ada di sana. Faduo tercengang ketika dia tiba. Dia tidak tahu Lin Feng telah membunuh hamba tua, jadi ketika leluhur Kong memberitahunya, Faduo terperangah. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dengan sedih. Apa artinya bagi masa depan sekte ini? Lin Feng kagum ketika sekte Taikang mengirim beberapa orang. Duel ini tidak ada hubungannya dengan kompetisi itu, tetapi mereka masih mengirim perwakilan. Lin Feng mengenalnya, orang tua berjanggut putih itu. Orang tua itu melambai pada Lin Feng dan mengucapkan semoga sukses. Lin Feng memandang matahari, itu belum siang. Dia harus menunggu. Lin Feng berjalan ke arena pertempuran. Dia sudah bertarung di sini sebelumnya. Dia bahkan telah bertarung melawan Tian Fan di atasnya. Di mana Tian Fan hari ini? Lin Feng senang bahwa Tian Fan masih hidup, jadi garis keturunan Tian Di tidak punah. Tian Fan juga berhenti berusaha membalas dendam, jadi Lin Feng merasa lega. Sebagai Lin Feng hilang dalam pikiran, waktu berlalu dengan cepat. Matahari menjadi panas terik dan berada di titik tertinggi di langit. Duel bisa dimulai. Lin Feng kembali ke akal sehatnya dan berjalan ke tengah panggung. Sa Chou ada di sana, mengawasinya. Tiba-tiba, suasananya menjadi sedingin es, tetapi mata mereka tidak marah. Kedua jenius muda itu akan mulai bertarung. Benua keabadian telah tenang untuk waktu yang lama, dan sekarang para jenius muda meningkat di mana-mana. Para murid dari berbagai kelompok berpengaruh sangat senang dan akan belajar banyak hal dari pertarungan ini. Mari kita bertarung jiwa, Sa Chou menyeringai. Lin Feng tercengang, tapi dia dengan cepat tenang lagi. Tidak ada yang aku tidak berani, Lin Feng setuju, tersenyum dingin. Dia duduk di atas panggung. Karena mereka akan memiliki pertempuran jiwa, mereka tidak perlu bergerak, mereka hanya bisa mengandalkan vitalitas jiwa mereka. Sa Chou juga duduk, dia tampak sangat bertekad. Semoga beruntung, Tuan, semoga berhasil. Pemimpin kita pasti akan menang. Yai, petik 2. Sa Chou, hargai leluhur kita dan menangkan pertempuran ini. Semoga beruntung, Sa Chou. Kedua pejuang itu duduk dan kerumunan bersorak. Dao Chengzi menghela nafas. Itulah nasib mereka. Lin Feng menatap Sa Chou. Sa Chou juga menatap Lin Feng. Mereka saling memelototi secara provokatif. Lin Feng menyeringai. Pertarungan mereka bisa dimulai. Boom-boom. Ada dua ledakan. Kerumunan baru saja melihat dua utas aura saleh dengan warna berbeda melesat ke langit. 200 sang bayangan jiwa tinggi muncul. Mereka berbentuk manusia dan terlihat sangat nyata. Banyak orang tercengang. Pertempuran jiwa akan segera dimulai. Terima kasih sudah subscribe Penatua.